Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Berjumpa lagi dengan kami, Inixindo Jogja, pada sesi kali ini, sesi kedua di bulan Agustus. Ya. Topik yang kita ambil adalah kaitannya dengan integrasi. Ya. Ini sudah seri yang ketujuh yang kita sudah selenggarakan sejak bulan Juni yang lalu, gitu ya. Sambil diinformasikan, nanti di bulan September kita sudah ada jadwal tanggal 10 dan tanggal 24 September dengan topik khusus di pengelolaan layanan SPBE, gitu ya. Dan juga untuk di akhir bulan September nanti akan ada topik yang relatednya kepada keamanan, jadi lebih ke sisi sedikit teknis untuk mengecek layanan SPBE yang sudah dipublish oleh Bapak Ibu sekalian. Baik, pada sesi pada hari ini kita akan kolaborasi dengan Kota Semarang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bambang selaku Kepala Dinas Kominfo Kota Semarang yang telah memberikan waktu dan ruang untuk berkolaborasi, demikian juga dengan Pak Arief yang ada di Kota Semarang. Sesi yang akan kita bawakan pada kali ini, nanti ada dua hal, seperti yang sudah disampaikan dalam flyer kami, penerapan integrasi SPBE. Ya. Sebuah topik yang saya pikir Bapak Ibu sekalian secara harafiah sudah mengerti, gitu ya. Tetapi secara lebih detail masih banyak polemik, masih banyak kebingungan, masih banyak hal implementatif yang belum dipahami dengan sangat baik. Dari sisi situ kita mengangkat topik ini, gitu ya. Jadi apa sih integrasi SPBE? Ya, apakah itu yang namanya jaringan? Apakah itu yang namanya proses bisnis, gitu ya? Apakah itu yang namanya aplikasi dengan sistem penghubungnya dan sebagainya? Terus mengapa kita perlu ataupun menjadi bagian penting dari SPBE integrasi ini? Kemudian nanti dari Kota Semarang akan ada sedikit paparan yang pasti, dan juga mendemokan integrasi yang sudah ada di Kota Semarang. Ya, jadi mulai Agustus ini kita sudah kolaborasi dengan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jadi mungkin nanti kalau di bulan September akan berusaha collab dengan Banyuwangi, dan silakan nanti kalau ada yang menginginkan atau kolaborasi dengan kabupaten kota yang lain, kita sangat welcome. Karena sesi yang ada kali ini dari sisi 7 seri yang sudah kita conduct ini, pesertanya, pendaftarnya sudah selalu di atas 500 peserta, dan secara rutin mengikuti seri webinar SPBE Inixindo Jogja. Saya pikir saya ucapkan terima kasih dan semoga selalu memberikan manfaat atau value kepada Bapak Ibu sekalian, tidak sekedar secara konseptual, tapi pemahaman yang mudah, itu prinsip Inixindo sebagai katalis, sehingga bisa menjadi bridging terhadap segala regulasi yang diberikan oleh pemerintah, bisa diimplementasikan dengan sangat baik di daerah. Baik, kita akan mulai. Pak Bambang ataupun Pak Arief, semoga sudah siap. Tadi sudah WA dengan saya, sudah ready, dan akan segera kita mulai. Wah, ini juga ada dari Kemenlu Republik Indonesia hadir. Terima kasih, Bapak. Ada Disduk Capil Klaten juga hadir, tidak hanya dengan Kominfo, dan ini topik yang sangat menarik. Ya, saya harap bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, topik yang sederhana, saya nggak banyak kata, nggak banyak sebuah judul, singkat saja, dan Bapak Ibu pasti sudah pernah mendengar, integrasi, gitu ya. Tentu apa yang akan kita sampaikan pada topik kali ini ada dasar hukumnya, bukan integrasi ala Inixindo Jogja, bukan integrasi ala yang lain, tetapi pijakan kami adalah jelas apa yang ada di Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE. Ada beberapa kutipan-kutipan yang Bapak bisa ambil, di hold dulu. Oke. Ya.
Ada kutipan-kutipan yang bisa kita ambil dari Perpres SPBI, ya. Ya, ada beberapa hal. Yang pertama, ada kutipan seperti ini, yaitu layanan SPBI adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi aplikasi SPBI dan yang memiliki nilai manfaat. Nah, kalau Bapak perhatikan, layanan SPBI adalah gabungan dari beberapa fungsi aplikasi. Itu statement yang pertama. Nanti kita coba bedah dengan sangat mudah. Kemudian, arsitektur SPBI adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi dari mulai proses bisnis hingga keamanan informasi, sehingga bisa menghasilkan layanan SPBI yang terintegrasi. Ya, jadi ada clue besar di sana adalah arsitektur SPBI. Tadi ada kata-kata yang namanya layanan SPBI. Terus yang ketiga yang menjadi bold kita, yaitu sistem penghubung layanan adalah perangkat integrasi untuk melakukan pertukaran layanan SPBI. Ya, ini 3 kata-kata yang ada di dalam Perpres SPBI. Artinya apa? Ini bisa cukup menjadi sebuah petunjuk tentang integrasi yang kita mau tuh kayak apa. Nanti ya kita akan kupas sangat lebih dalam dan sangat mudah gitu ya. Kita bisa garanti bahwa ini simple, bukan merupakan ulasan yang berbentuk tekstual, tapi graphical, visual, dan juga pemahaman yang gampang untuk Bapak Ibu. Tapi kami ingin memastikan dasar hukum ataupun fondasi daripada integrasi yang kita bahas hari ini berpijak kepada Perpres SPBI. Jadi bukan berbasis kepada ISO mungkin, atau berbasis kepada knowledge yang lain, atau framework di internasional, tapi kita berpijak kepada apa yang tertera dan tertulis dalam Perpres SPBI. Kemudian saya lanjut lagi. Ada poin-poin tertentu kalau kita ngomong masalah integrasi. Ya, di sini kita mengambil di pasal 63, di situ terdapat daftar aplikasi umum yang merupakan dukungan layanan SPBI di bidang administrasi pemerintahan. Ada 8 di sana. Ya, ada 8 secara resmi yang tercantum dalam Perpres dan belum ada suatu adendum ataupun yang lainnya. Mungkin secara lisan sudah disampaikan akan nambah menjadi 13, akan menambah jadi 25, akan nambah menjadi 50 ataupun 49, tapi secara resmi di dalam Perpres SPBI ada 8 aplikasi umum yang menjadi kiprah dari layanan SPBI di bidang administrasi pemerintahan. Ada bold yang saya bundari, Pak, di sana. Kita lihat ya, kata-kata pertama yang menjadi pijakan kita bekerja. Integrasi layanan kepegawaian. Nomor salah satu dari 8 itu adalah ada integrasi layanan kepegawaian. Di situ ada clue besarnya, yaitu bagi pakai data. Integrasi layanan kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam pasal sebelumnya, dilakukan melalui bagi pakai data. Jelas, ada kata-kata itu. Bagi pakai data. Oh, berarti integrasi salah satu implementasinya adalah bagi pakai data. Itu nomor 1. Kemudian, di integrasi layanan SPBI di bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan, dan akuntabilitas kinerja dan pemantauan serta evaluasi pembangunan, juga ada highlight yang saya lingkari, yaitu bagi pakai data. Nah, sedikit sudah ada clue bahwa integrasi di bidang administrasi pemerintahan ada makna bagi pakai data, atau bahasa di teknologinya adalah interoperability, ya, berbagi pakai data. Itu kalau kita melihat di model layanan pemerintahan, ya, di layanan pemerintahan. Oke. Kemudian kalau kita lihat lagi ada di layanan publik terpadu, ya. Di layanan publik terpadu di salah satu pasalnya itu ada beberapa kata. Apa sih layanan publik terpadu? Karena ada 2. Layanan di SPBI itu ada 2, layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik terpadu. Di mana kalau dimaknai terpadu dan integrasi bisa disimilarkan. Kalau kita lihat situ pelayanan publik berbasis elektronik di sektor strategis ada di bidang pendidikan, komunikasi informasi, lingkungan hidup, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, dan sebagainya. Kita lihat di situ, ada saya kasih bold sedikit, dapat terdiri dari satu rumpun pelayanan publik. Jadi misalkan
pelayanan itu adalah layanan perizinan terpadu, layanan kependudukan terpadu, layanan pendidikan terpadu, layanan kesehatan terpadu, dan selanjutnya. Gitu ya Pak ya. Ini untuk jenis layanan publik terpadu. Tapi perhatikan di keterangan di pasal E. Integrasi yang dia maksud adalah proses bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian layanan, dan penerapan keamanan SWBE. Oke, ada pendekatan yang sedikit berbeda. Tadi kalau kita bicara di layanan pemerintahan yang related sama kepegawaian, sama perencanaan, ada yang namanya bagi pakai data. Muncul istilah di sana bagi pakai data. Itu integrasinya, berbagi pakai data. Kemudian di dalam layanan publik terpadu, integrasinya muncul. Integrasi yang model kayak gimana untuk layanan perizinan? Di situ ada proses bisnis, integrasi data, dan pengintegrasian layanan. Ya, ada 3 Pak statement di sana. Jadi integrasi proses bisnis, integrasi data, integrasi layanan SWBE, dan penerapan keamanan yang mengcover keseluruhnya. Oke, ini menjadi awal dari apa yang akan kita bahas pada siang ini, supaya kita tidak boleh lari dari asumsi apapun, tapi kita harus berpijak kepada apa yang sudah ada dan dituliskan dalam Perpres 95/2018. Artinya apa? Saya hanya akan menggunakan istilah-istilah ataupun definisi-definisi yang tertera di dalam Perpres SWBE. Baik, kita akan mulai dan kita akan kulik, Pak. Itu ya, Pak, pendekatan pertama. Kita lihat di sesi pertama. Ini adalah kondisi kita mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu. Mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu. Ya, saya tidak bicara tahun 2003, 2005, di mana awal-awal e-government sudah berjalan, tapi kira-kira 5 atau 10 tahun yang lalu, saya yakin hampir semua dinas ataupun OPD sudah memiliki sistem informasi. Sudah memiliki, ya. Jadi misalkan di Dukcapil sudah punya database, sudah punya aplikasi tentang kependudukan. Dinas Kesehatan juga sudah punya database kesehatan dan juga sudah punya aplikasi kesehatan. Dinas Pendidikan juga sudah punya database pendidikan dan juga punya aplikasi pendidikan. Dinas PU juga memiliki database dan juga aplikasi pendidikan. Tapi apa yang bisa kita lihat? Dinas Kesehatan, hei saudaraku di Dukcapil minta data dong tentang kependudukan, ya, yang begini. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Saudaraku di pendidikan dari kesehatan minta dong data yang seperti ini, bisa jadi oh belum bisa. PU aku minta dong data yang itu tentang jalan ke sekolahmu itu sudah bagus atau belum sih? Mungkin Dinas PU bisa ngasih ke data ke saya atau belum, gitu ya. Kondisinya akan jadi seperti ini. Ini kondisi awal kita sebelum bicara masalah why integrasi. Jadi saya ingin membahas mengapa integrasi menjadi roh dari SWBE itu. Ini kondisi yang sudah ada. Jadi artinya konteks berbagi data antara OPD, ini nanti ada 2 ya, antara pusat dan daerah atau juga OPD, tidak terjadi, Pak. Ya, artinya masing-masing punya sistem informasi, tetapi pada saat minta dong, nggak bisa. Minta dong, tidak bisa. Bagi dong, tidak bisa. Mungkin ada yang bisa, kebanyakan tidak ada yang bisa. Itu yang terjadi saat kita menemukan sekitar 5 atau 10 tahun. Atau mungkin masih sekarang masih ada. Mungkin masih sekarang juga ada. Kemudian yang kedua apa yang kita rasakan? Saya sebagai warga, ya, pada saat saya ingin mendapatkan sebuah layanan di mana proses itu diampu oleh sebuah OPD, misalkan di Dukcapil, maka saya harus pergi ke Dukcapil, jalan. Jadi misalkan kalau secara transportasi zaman dulu belum online, maka saya harus jalan ke sana. Ataupun kalau saya sudah online, saya harus masuk ke aplikasi websitenya di Dukcapil. Ya, kalaupun sudah online, gitu ya Pak ya. Kemudian sebetulnya antara di Dukcapil ke Dinas Kesehatan tadi ada korelasinya untuk melihat misalkan akte lahir anak saya, misalkan. Atau misalkan data keponakan saya dan sebagainya yang sedang berobat di puskesmas atau di rumah sakit oleh satu instansi. Maka saya harus berpindah lagi ke Dinas Kesehatan. Ya, saya harus login lagi ke Dinas Kesehatan, atau kalau yang masih fisik, maka saya harus pergi ke Dinas Kesehatan. Ya,
Suatu saat saya ngurusin lagi dalam konteks yang sama untuk ngurusin ijazah sekolah anak saya. Maka saya harus pergi ke sana atau mungkin secara online harus login lagi ke aplikasi Dinas Pendidikan dan selanjutnya. Apa yang didapat kita saat waktu itu? Atau mungkin masih sekarang kita temui. Ya, saya sebagai warga untuk dapat mengakses layanan sudah sistem informasi, sudah. Tetapi saya harus berpindah tempat untuk mendapatkan satu layanan ke layanan yang lain. Pindah tempat di sini bisa dimaknai fisik, bisa dimaknai secara aplikasi ya Pak ya. Jadi kalau misalkan sudah aplikasi, maka ya sudah, berarti kita pindah dari aplikasi, buka link yang lain, kemudian kita mengakses, kita login lagi, kita dapat di sana. Atau istilahnya kalau difisikan, maka saya pindah meja atau pindah gedung untuk mendapatkan layanan itu, untuk membuat sesuatu proses apapun yang kita inginkan dalam pelayanan yang kaitannya dengan publik ataupun administrasi pemerintahan. Ini yang terjadi. Ya, ini yang terjadi. Artinya apa? Tidak ada media atau metode ataupun keharusan ataupun kebiasaan untuk berbagi data. Kemudian kami sebagai warga ataupun kita sebagai warga tidak mendapatkan sebuah layanan yang cepat, ya, ribet gitu ya, atau lama karena harus pindah-pindah meja dan sebagainya. Kemudian mahal itu dalam artian kita berpindah tempat membutuhkan waktu dan sebagainya. Ya, mahal itu tidak diartai dalam uang, tapi konsumsi waktu, biaya dan sumber daya akan dimaknai sebagai sesuatu hal yang mahal. Gitu ya Pak ya. Ini adalah case yang kita temui. Ini adalah hubungan yang horizontal antara OPD dengan OPD yang lain. OPD dengan OPD yang lain. Artinya berbagi data, kemudian kita tidak pindah tempat dari satu layanan ke tempat lain yang lain. Kemudian saya bercerita masalah pusat dan daerah. Ada pusat dan daerah di sana. Ya, ada BKD di provinsi, kemudian ada BKN di pusat. Ada Dinas Tenaga Kerja di daerah, di kabupaten, kemudian ada Kementerian Tenaga Kerja di pusat. Pada saat kita bilang, minta data dong, ya, tidak bisa diproduksi data. Artinya apa? Di sini tidak ada mekanisme berbagi data antara pusat dan daerah. Ada dua tadi ya, ada hubungan yang sifatnya horizontal, ada hubungan yang sifatnya atas bawah atau istilahnya vertikal. Ya. Apa dampaknya Pak pada saat tidak ada berbagi data dari bawah ke atas? Ya. Maka Pak Pimpinan atau Pak Presiden atau Pak Menteri data tidak tersedia untuk beliau atau data tidak valid gitu ya. Tentu kan kalau kita bisa berbagi data dan ditempatkan di tempat yang sama dari Dinas Tenaga Kerja, berapa jumlah pengangguran di daerahmu, Kabupaten X, berapa pengangguran di daerahmu, Kabupaten Y, terbagi semua ke atas, maka kalkulasi sebagai agregasi tadi ada di Kementerian Tenaga Kerja, sehingga dalam mengambil kebijakan ataupun informasi yang didapat tentu sudah memiliki kevalidan data. Sekali lagi, kita bicara masalah data, bukan informasi. Artinya apa? Data yang sudah di sesi kemarin, kita sudah bahas di sesi yang sebelumnya, data adalah fakta tentang suatu hal yang mentah. Data adalah sesuatu yang belum tersentuh agregasi. Ya, jadi belum dijumlahkan, belum dirata-ratain, belum di-count, yang penting belum tersentuh aspek statistik, tapi data yang mentah. Gitu ya. Itu kalau sudah tersentuh statistik, agregasi namanya jadi informasi. Tapi kita sedang bicara berbagi data. Jadi memang yang urusannya dengan raw data. Gitu ya Pak ya. Nah, dari sini apa jadinya Pak? Data tidak tersedia dan data tidak valid. Apa jadinya Pak? Salah kebijakan atau tidak tepat sasaran. Oke ya, ini kita lihat ya. Ketidakadaannya berbagi data antara pusat dan daerah atau dari daerah ke pusat, maka akan memberikan data yang tidak ada, datanya nggak tersedia karena nggak disuplai. Ya, moga-moga datanya kan nggak mungkin cap-cip-cup gitu ya, tapi datanya tidak tersuplai, atau kalau datanya ada tidak valid. Pada saat ditanya ke kementerian jumlahnya 1.000, pas ditanya langsung ke daerah jumlahnya 350 misalkan. Loh, Pak Presiden akan bingung yang benar yang mana. Gitu ya. Nah, ini adalah sesuatu yang kita temui. Mungkin masih saat ini masih ada. Ini permasalahan-permasalahan yang sering kita temui dan kita dapatkan, baik kita sebagai seorang warga
kita sebagai seorang ASN atau mungkin bapak-bapak atau beliau yang menjadi pemimpin kita di level gubernur, bupati, Pak Presiden, Pak Menteri, dan sebagainya. Dua hal ya. Bisa dapat konklusinya kita lihat. Permasalahannya adalah dua hal ini. Ya, data tidak tersedia atau tidak valid. Itu bisa bersifat bottom up. Karena dari bawah tidak berbagi data juga bisa, ya, sehingga salah mengambil kebijakan dan tidak tepat sasaran. Clear ya, Pak ya? Yang kedua adalah karena tidak berbagi data, ya, berbagi data antar instansi secara horizontal, kalau vertikal juga bisa secara horizontal, maka layanan yang diterima oleh warga menjadi lama, ribet dan mahal. Ribet itu harus bolak-balik ke tempat-tempat yang berbeda atau harus login user password ke aplikasi yang berbeda. Ya, ini adalah dampak-dampak yang kita temukan saat ini. Jadi kita memang harus lihat dari sisi permasalahannya. Ya, jangan menemukan solusi tanpa ada clear masalah. Biasanya kalau kita menemukan solusi tanpa clear masalah, nanti solusinya keren tapi tidak menyelesaikan masalah. Ini kan bahaya gitu ya. Udah ngabisin duit banyak, keren sih, tetapi tidak menyelesaikan akar masalahnya gitu. Jadi apa yang menjadi solusi terhadap permasalahan ini? Data tidak tersedia dan data tidak valid, salah kebijakan atau tidak tepat sasaran. Tadi saya mencontohkan di aspek data tadi ke level bottom up gitu ya, bottom up berbagi data dari bawah ke atas gitu ya. Sedangkan yang berikutnya adalah tidak bisa berbagi data kepada berbagi data kepada instansi yang lain dalam konteks horizontal, dan sudah tidak ada suatu proses bisnis yang mengalir ya, karena semua sendiri-sendiri, jadi tidak merupakan rangkaian proses. Jadi kita tidak memahami sebuah layanan yang diberikan kepada masyarakat tadi merupakan runtunan proses yang bisa berkorelasi dengan banyak OPD, dan itu tidak dibangun proses bisnisnya, tidak ada berbagi data, maka warga kita mendapatkan layanan yang lama banget sih nih, bikin kayak gini aja ribet banget sih nih, kita bolak-balik, ngabisin waktu dan banyak biaya nih dan sebagainya. Nah, lama, ribet, mahal, data tidak tersedia dan data tidak valid. Kebijakan salah atau tidak tepat sasaran. Ya, kita lihat di sini. Apa solusinya? Kalau kita melihat ada permasalahan dan kita sudah temukan. The one and only integration. Gitu kan Pak ya? Jadi kita lihat bahwa kita tahu benar masalahnya ada tadi, ada case-case tadi yang kita temukan di tempat kita. Di tempat kita ada case-case tadi. Di tempat kita ada case-case tadi, ya. Maka solusinya adalah integrasi. Sebuah pertanyaan besar, apa sih integrasi gitu kan kalau kita bisa melihat, ya. Apa sih integrasi kalau kita bisa melihat, ya. Kita pahami dulu apa yang kita mau solusikan, apa yang kita mau pecahkan masalahnya. Ya, kalau kita bicara masalah apa di sini, kita lihat ada beberapa aspek yang bisa kita pahami. Ya, kita mulai what dulu. Udah tahu masalah, sudah tahu solusi, yuk kita bongkar. Pendekatan saya seperti itu. Masalah sudah dapat tadi, solusi juga sudah dapat. Apa sih integrasi? Kita lihat. Hal-hal yang saya yakin Bapak Ibu sekalian di pemerintah daerah khususnya, atau di kementerian, atau di KL, di kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah, ada yang namanya integrasi data. Integrasi data ini adalah berbagi data antar instansi, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Itu yang kita kenal dengan interoperability, integrasi data. Gitu ya. Jadi konteksnya adalah berbagi data. Berbagi data ini dalam konteks yang nanti teknisnya kan ada otomatis atau sharing yang seperti apa, apakah pakai portal data dan sebagainya. Tapi yang penting integrasi data adalah bagaimana kita berbagi data. Kalau saya punya data bisa diakses oleh yang legitimate di pusat sana, gitu ya. Baik itu diakses ataupun diambil ataupun store itu kan nanti masalah teknis gitu ya. Yang kedua adalah integrasi proses bisnis, ya. Kita memahami bahwa ada fungsi apa? Fungsi layanan kesehatan. Ya, fungsi layanan kesehatan, prosesnya ada apa? Satu, proses pendaftaran, kemudian ada proses berobat, proses rujukan, kemudian proses pembelian obat, proses ke BPJS, dan sebagainya. Ada prosesnya. Tapi yang jelas ada
integrasi proses bisnis didrive oleh sebuah fungsi layanan. Ya, fungsi layanan apa? Ini yang mesti ditetapkan. Layanannya apa? Kalau layanan pemerintahan tadi sudah jelas ada 8 ya secara umum gitu ya. Tapi kalau untuk layanan publik kan kita yang menentukan. Nanti ini akan ditemukan oleh Kota Semarang ya. Nanti kita akan bridging sedikit. Yang ketiga adalah integrasi layanan. Ya, layanan itu adalah serumpun fungsi dalam satu layanan tertentu, gitu ya. Serumpun fungsi. Satu adalah rumpun-rumpun tadi. Nanti kita contohkan. Ya, dengan hasil warga yang hanya menatap satu interface layanan. Jadi saya tidak berpindah-pindah dari layanan A ke layanan B, pindah ke sana, pindah ke sini dan sebagainya. Ya, ini adalah yang akan didapat, gitu. Jadi integrasi layanan ini saat saya mau mendapatkan layanan yang satu rumpun tadi, ya sudah, saya duduk di satu tempat aja, baik itu secara fisik maupun secara online, tetapi saya bisa mendapatkan processing yang panjang dan akhirnya mendapatkan output, gitu kan? Goal-nya adalah sebuah output. Tapi kita mesti paham, semua tadi integrasi, ya, tetapi outcome yang didapat apa, gitu ya? Jangan lupa bahwa outcome yang didapat adalah layanan yang cepat, mudah, murah, kemudian data tersedia dan valid. Ya Pak ya, outcome-nya seperti itu Pak. Outcome-nya seperti itu. Layanan yang cepat, mudah, murah, data tersedia dan valid. Tadi kita sudah bahas di sebelumnya, ada yang namanya berbagi data dan sebagainya. Moga-moga sudah clear sampai di sini. Jadi pada saat Anda mengecek, aku udah integrasi. Oke Pak, gimana Pak? Layanannya Bapak ngambil yang mana nih outcome-nya? Data tersedia dan valid di setiap layer, di layer bawah, layer atas, layer kiri dan kanan, bisa diakses semuanya, tersedia oleh siapapun yang otoritas ya pastinya, bisa diakses oleh semua orang dalam konteks itu, atau data yang tersedia dari atas ke bawah, kita sudah bisa provide, sudah terintegrasi Pak, dari di atas bisa ngambil, atau output yang berupa layanan yang cepat, mudah, dan murah. Ya, oke. Kemudian layanan yang cepat, mudah, dan murah, gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, itu adalah merupakan sebuah outcome dari yang namanya integrasi. Nah, sudah clear Pak dari sananya, ya sudah di sini, di sana. Gimana Pak cara mewujudkannya? Gimana cara mewujudkannya? Bagaimana cara? Kalau Anda sudah memahami bahwa, oh itu toh, bisa integrasi data, berarti berbagi data, baik vertikal ataupun ke horizontal, sesama OPD itu adalah horizontal, dari pusat ke dari daerah ke pusat itu adalah vertikal, itu berintegrasi data. Ada suatu proses bisnis, nanti kita detailkan proses bisnis seperti apa, atau integrasi layanannya. Nah, ada 3 hal ini, tetapi semuanya adalah integrasi, dan outcome-nya Anda harus yakin, dapat seperti apa outcome yang diperoleh dari yang namanya integrasi tadi. Lalu pertanyaan besarnya adalah bagaimana cara mewujudkan integrasi ini di instansi Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Tetap pijakannya saya menggunakan bahasa-bahasa yang ada di Perpres, jadi semua ada di sana. Baik output-nya, outcome-nya, ataupun prosesnya ada di sebelah sana. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mewujudkan integrasi tersebut. Bagaimana itu kan sebetulnya mewujudkan produk tadi ya. Produk integrasi atau layanan integrasi, sesuatu hal itu. Ya, anggap Anda kan menciptakan produk ya, menciptakan sebuah layanan atau produk. Bagaimana caranya? Jangan lupa, sebuah layanan atau produk itu berasal dari 2 hal. Good design sama good execution. Jangan lupa ada 2 hal. Good design sama good execution. Jadi, dalam mewujudkan keintegrasian di tempat Bapak, ada 2 hal. Good design sama good execution. Kalau kita bisa melihat sebuah Monas gitu ya, ataupun Menara Eiffel, bisa berdiri cantik, bagus di sana, tentu ada good design, ya, sampai bertahan panjang dan lama umurnya, berdiri terus, gitu ya. Dan juga waktu dieksekusi oleh para tukang, oleh para mandor, oleh para bangunan, dengan sangat baik. Jadi ada 2, good design sama good execution. Gimana Pak implementasi di dalam integrasi kita? Ini dia Pak. Good design itu dimaknai dengan arsitektur SPBE. Arsitektur SPBE itu purely menggambarkan apa yang namanya integrasi itu. Secara level desain. Secara level desain. Sedangkan integrasi, implementasi, macam-macam. Ada yang namanya integrasi proses bisnis,
ada integrasi data yang tadi kita bilang berbagi data, ada integrasi aplikasi, ada yang bilang web service atau Simantra, atau integrasi yang bersifat interface, portal aplikasi, itu ada Pak. Nanti kita lihat, saya kasih contoh. Terus yang terakhir ada yang ngomongnya masalah integrasi jaringan. Ya, perlu juga. Karena apa? Karena diharapkan dalam Perpres, jaringan itu terintegrasi secara tertutup antar instansi pemerintah, yaitu koneksi tertutup. Ya, jadi link-link antar instansi pemerintah itu terjamin keamanannya karena dalam konteks interkoneksi tertutup. Nah, perhatikan ada dua aspek, Pak. Ada desain integrasi yang diwakili oleh arsitektur SWBE, ada implementasi integrasi yang kita ngomongin teknis, ya, pakai Simantra lah, single database lah, portal aplikasi, ya, berbagi data, baik itu dalam portal data atau mungkin sharing data, yuk ngedesain proses bisnis dan sebagainya, itu adalah tataran di dalam implementasi integrasi. Clear ya Pak ya? Jadi kita akan membahas dua hal ini. Desain integrasi ada di arsitektur SWBE, implementasi integrasi ada di banyak aspek. Endingnya nanti akan dibantu oleh Pak Arief dari Kota Semarang, ya, untuk mendemokan apa yang sudah ada di Kota Semarang dalam kaitannya dengan integrasi yang kita jelaskan di sini. Dari beberapa, banyak sekali yang sudah diintegrasikan di sana, mungkin ada dua atau tiga yang akan didemokan, saya tadi sudah disampaikan oleh Pak Arief, gitu ya. Kita mulai dulu di desain integrasi. Ini penting, karena apa? Negara kita adalah menganut European Continental. Artinya apa? Setiap implementasi harus ada dasar hukumnya. Artinya pada saat Anda mendesain sesuatu yang tidak ada pegangannya, audit BPK akan datang. Kan mungkin sekarang rekan-rekan dari beberapa kabupaten daerah ditanya tuh, mana arsitekturnya? Gitu kan. Kok sudah ada aplikasinya, sudah Pak, saya sudah punya integrasi, sudah. Lah, mana desainnya? Desainnya mana? Atas dasar mana Anda mendesain ini? Tanpa ada arsitektur, maka tidak ada. Ya, kita mungkin ingat ya, zaman-zaman case-nya Pak siapa? Dahlan Iskan gitu ya, dalam konteks polemik hukum gitu ya. Tidak melanggar secara mungkin korupsi, tetapi apa yang dieksekusi tidak ada dalam perencanaan, tidak ada dalam plan. Itu juga dalam konteks yang salah. Mungkin kalau kita menganut mazhab Anglo-Saxon, ya bisa jadi, tapi kita European kontinental yang orientasinya kepada regulasinya dulu, plan-nya dulu, kemudian baru ada suatu fase eksekusinya. Ya, kita mulai bahwa arsitektur SWBE adalah desain strategis dari integrasi. Kita mulai ke desain integrasi. Ini yang harus lo miliki sebelum kita ngomong implementasi. Implementasinya lebih teknis, kayaknya lebih mudah, Pak. Ya, tapi kalau kita bisa melihat di desain integrasinya akan lebih gampang. Kita lihat. Ini, yang namanya arsitektur enterprise atau arsitektur, kita sekali lagi kita harus clear, saya sudah pernah bicara ini di sesi ketiga kalau nggak salah, saya bicara masalah arsitektur SWBE, ya. Arsitektur SWBE adalah arsitektur enterprise, ya. Saya remind sedikit supaya kita kontekstualnya integrasi, harus ngomong yang ini. Yang namanya integrasi ataupun arsitektur enterprise adalah mengintegrasikan tiga hal. Antara strategi, proses bisnis, dan teknologi harus terintegrasi, ya, harus tersambung, harus klik, ya. Strategi klik dengan proses bisnis klik dengan teknologi. Itu goal gede dari sebuah arsitektur di level desain, gitu ya, di level desain. Ya, tanpa ini Anda tidak punya level desain integrasinya, gitu. Jadi level desain integrasi itu dengan adanya arsitektur SWBE yang kita sudah bahas di sesi sebelumnya. Ya, saya yakin Bapak Ibu semua punya ini. Ya, pasti punya. Kalau kita bertanya di Pemda-Pemda saat ini kabupaten kota, pasti punya ini. Ya toh, Pak, punya ini. Punya IT nggak? Punya aplikasi nggak? Punya database nggak? Oh, punya. Punya proses nggak? Most likely punya. Saya yakin di OPD-OPD lain juga punya gitu ya, tapi belum tersambungkan menjadi satu cerita. Pusat data atau data center sebagian ada, sebagian tidak. Jaringan pasti ada, ya. Kemudian pusat web service sebagian sudah ada yang pakai, sebagian juga ada yang belum. Tapi kita lihat di sini tidak terintegrasi karena merupakan pecahan-pecahan yang masih silo-silo dari tiga komponen tadi, strategi, proses bisnis, dan teknologi. Kita ngomong di level desain.
Nanti pada saat kita ngomong di level implementasi akan lebih mudah, Pak. Dan akan didemokan langsung oleh Pak Arief dari Kota Semarang nanti. Ya. Tapi kita harus memahami dulu di level desain ini yang paling tepat. Dari sini karena berantakan seperti ini, Pak. Strateginya nyambungnya gimana sih ke proses bisnisnya nyambung gimana sih di teknologi, maka Bapak perlu yang namanya membangun arsitektur SWBE, atau di bahasa modernnya namanya arsitektur enterprise. Ya, jadi mazhab yang dipakai adalah tetap EA, enterprise arsitektur, gitu ya. Kalau kita sudah memiliki enterprise arsitektur, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan di sini? Apa bisa lakukan di sini? Maka akan terjadi inilah integrasi di level desain. Inilah integrasi di level desain. Kalau kita bisa melihat antara proses bisnis dan sistem itu nyambung gitu ya. Ada proses bisnis di level desain. Kita bicara ini di level desain, ya. Strategi tentu akan related sama visi misi dan RPJMD pembangunan Bapak masing-masing di kabupaten kota, ya. Visi misi Anda apa, kemudian sasaran strategisnya apa dan sebagainya. Kemudian yang kedua, dari setiap misi dari tempat Bapak tadi, ada misi pembangunan tadi diturunkan menjadi sebuah proses bisnis, gitu ya. Ada proses bisnis yang sifatnya inti merupakan misi pembangunan, yang sifatnya manajerial adalah di bagian perencanaan, yang sifatnya pendukung itu ada di bagian peratausahaan keuangan, IT, pengaduan dan sebagainya. Nanti kita coba lihat. Tapi dari sini sudah terintegrasi belum, Pak? Sudah, secara desain. Secara desain sudah terintegrasi dan inilah pijakan kita mengimplementasikan integrasi secara teknis. Artinya apa? Saat kita bilang, Bapak kenapa membangun link OPD dengan fiber optik? Kenapa semuanya? Kenapa enggak 3 aja? Kenapa enggak 5 OPD aja atau enggak 20 OPD saja ya? Kenapa mesti semuanya ya? Gitu ya. Oh, biar rata, Pak. Nah, misalkan seperti itu. Loh, jawaban yang seperti itu ataupun anggarannya segitu aja. Oke, bisa jadi, Pak. Tapi kalau kita bisa menjawab dari arsitektur ini, kita perlu menyambungkan seluruh OPD itu supaya sistem di atasnya berjalan, Pak. Ya, sistem di atasnya itu berjalan yang dalam konteks interkoneksi tertutup. Di situ kita ada sistem ini nyambung ke sini, sambung sini. Nah, ini harus nyambung, Pak. Oh, gitu. Ya, makanya kita butuh OPD-nya untuk nyambung. Loh, itu kenapa ya sistem-sistem itu, aplikasi itu mesti nyambung dari dinas A ke dinas B? Kenapa kira-kira? Oh, ini, Pak, karena kita membutuhkan saling berbagi data. Gini, dari dinas A mesti berbagi data ke sini. Nah, itu datanya ada di sana. Oh, gitu. Kenapa sih kita mesti berbagi data? Karena proses bisnisnya jalan begini nih, Pak. Ini ada proses bisnis A ke B seperti ini. Nah, satu proses bisnis itu membutuhkan data ini. Kenapa kita mengeksekusi proses bisnis ini? Karena ini yang akan mewujudkan misi pembangunan Pak Kepala Daerah. Oh, itu strateginya. Iya. Itu yang namanya terintegrasi secara desain, Pak. Dan ini tentu harus menggunakan yang namanya enterprise architect atau yang namanya arsitektur SWBE dalam implementasi di pemerintahan. Ya, bagaimana Anda menggambarkan ini secara visual, secara metrik, ya, kemudian secara diagram dan secara fungsi. Ada metodenya lagi. Itulah isi dari arsitektur SWBE secara desain. Kalau kita sudah memiliki ini di Pemda X, di Pemda Y, di segala macam, apa sih yang mungkin berbeda, Pak? Misi. Tapi kita lihat ya, apakah misi seorang kepala daerah itu kalau kita melihat di permasalahan pokok negeri kita, yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, reformasi birokrasi, lingkungan, ya kan, kemudian di sistem pengaduan dan sebagainya, itu ada 8 pokok yang bisa kita ambil dan rata-rata visi misinya beliau itu adalah merupakan konklusi dari segala hal bidang yang utama tadi. Tentu ada empasis ya, ada penekanan yang tertentu di daerah tertentu memiliki fokus yang sedikit berbeda, gitu ya, dengan culture dan kearifan lokalnya. Tetapi tentu pasti akan lari ke pendidikan, kesehatan, infrastruktur, reformasi birokrasi, lingkungan hidup. Nah, itu pasti, gitu ya. Nah, ini yang namanya secara desain. Ini kita sudah terintegrasi di level desain. Kalau sudah punya gambar ini, Anda sudah terintegrasi di level desain. Kalau saya gambarkan lebih lanjut,
Apa itu namanya strategi? Itu adalah visi misi kepala daerah dan RPJMD Bapak. Proses bisnis adalah merupakan step by step action ataupun kegiatan, activity yang menuju sebuah fungsi tertentu. Aplikasi atau sistem adalah yang mendukung proses bisnis. Data adalah yang dibutuhkan atau yang diproduksi dalam sebuah proses. Infrastruktur adalah untuk mendukung itu semua, yaitu jaringan, platform, cloud, data center, server, dan sebagainya. Clear ya Pak ya? Ini integrasi di level desain. Kita harus ada ini dulu. Dasar hukumnya untuk mewujudkan yang belakang tadi. Versi light tidak ada masalah, gitu ya. Versi light tidak ada masalah, tapi yang penting kita memiliki apa namanya pijakan desain tadi. Nah, kemudian melalui Kemenpan ya di arsitektur SPBE ini diuraikan seperti ini. Nggak akan jauh dari apa yang kita bilang tadi. Saya ngomong tadi adalah integrasi di awal, kemudian saya bicara masalah desain integrasi, ada arsitektur SPBE di sana. Kalau Bapak perhatikan, apa tujuan dari arsitektur SPBE? Di porsi nomor 4 jelas, berbagi data dan informasi. Di porsi nomor 5 jelas, memudahkan integrasi layanan supaya mudah, murah, cepat, dan sebagainya. Yang lain-lain lebih ke sisi efisiensi ya Pak ya, biaya efisiensi biaya supaya nggak tumpang tindih fungsi karena proses bisnisnya, standarisasi TIK supaya memiliki suatu standar ya Pak ya, baik itu dari sisi apa namanya bentuknya, misalkan website atau desktop, kemudian harus memiliki web service dan sebagainya. Kemudian mengurangi duplikasi kembali lagi. Karena kita bisa mendeteksi fungsi-fungsi yang redundan. Dengan memiliki arsitektur, kita bisa mendeteksi fungsi-fungsi yang redundan. Tapi saya fokus nomor 4 dan 5, karena kita sedang dalam pokok integrasi. Maka, kalau Bapak perhatikan, outcome dari integrasi yang kita bahas di awal tadi, yaitu data tersedia dan valid, dalam konteks ini diwujudkan dengan berbagi data. Layanan yang mudah, murah, cepat tadi diimplementasikan dengan integrasi layanan SPBE. Clear ya Pak ya? Berarti kita inline di sana. Oh betul, bahwa rohnya SPBE adalah integrasi. Gitu ya, rohnya. Dasar hukum sudah sangat jelas, kita ngomong masalah arsitektur, ya ada di pasal 7, pasal 8, dan pasal 6. Gitu ya. Satu, Pak Presiden sering sekali bicara, hanya ada satu visi Presiden. Ya. Siapapun kepala daerahnya harus inline terhadap visi Pak Presiden, gitu ya. Nah itu sambungannya ke bawahnya, karena tadi kita sudah sepakat bahwa arsitektur didesain dari sebuah strategis aspek, yaitu visi misi dari kepala daerahnya. Domain arsitektur sudah dibahas di dalam Perpres kita, yaitu ada 6, bisnis, data, layanan, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan. Ini pijakan yang saya ngambil dari apa yang disampaikan di Kemenpan di gambar yang ini. Kita mulai ya Pak ya di desain integrasi, yaitu desain integrasi adalah arsitektur SPBE tadi sebagai wujudnya. Ya, kalau kita bicara di aspek ini, jadi kita bisa memaknai bahwa arsitektur SPBE adalah sebetulnya desain dari integrasi itu, gitu ya. Ya, yang menggambarkan integrasi antara strategi, proses bisnis, dan teknologi. Saya contohkan sebuah arsitektur proses bisnis dari Provinsi Jawa Tengah, gitu ya. Saya yakin Bapak bisa bikin semua. Ini adalah proses bisnis di level 0, ya. Saya yakin Bapak bisa membuat semua. Mulai visi, ini adalah visinya Pak Ganjar, kemudian misinya Pak Ganjar ada 4, ditaruh di bagian inti, ada proses 5, 6, 7, dan 8, di manajerial ada perencanaan sampai ke pelaporan, di pendukung ada manajemen keuangan hingga ke pengelolaan layanan pengaduan. Ini adalah level 0 dari sebuah proses bisnis. Tentu kita harus menurunkan sampai ke level N, bisa 4 ataupun level 5. Gitu. Ada panduannya di Permenpan, sudah sangat jelas gitu ya panduannya di sana. Dari sini kalau kita ingin menurunkan ke level 1, kita bisa mengambil contoh satu hal. Contoh misalkan di proses nomor 7. Proses nomor 7 adalah memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Itu gimana caranya ya? Gitu ya. Itu gimana caranya nah? Ya. Ibarat kata step by step-nya apa lagi ya? Nah, itu adalah rincian proses di level 1 dari proses nomor 7. Mungkin akan menjadi 71, 72, 73, 74 seperti ini.
gitu ya. Akan menjadi proses 71, 72, 73, 74. Nah, dari proses 71 didetailkan lagi menjadi sebuah proses menjadi 711, 712, 73 dan selanjutnya, Pak. Gitu ya. Akhirnya kita memiliki sebuah proses bisnis, arsitektur proses bisnis. Ya. Oh, itu terangkai. Di mana endingnya adalah seperti ini. Ya. Seperti ini. Kita memiliki gambar yang seperti ini. Dari level 0 tadi, level 1, kemudian ke level N, bisa di level 3 atau 4, itu sudah muncul. Dan Bapak bisa melihat ada unit 1, unit 2, unit 3, di mana unit satunya itu adalah OPD. Ya, ada OPD A, OPD B, OPD C, yang masing-masing menjalankan proses itu. Nah, ini sudah mulai nih, patokannya ke proses ini. Patokannya ke proses ini. Ini sudah terintegrasi belum? Sudah, secara proses. Nyambung tuh semuanya. Nah, semua proses sudah tersambung. Dalam satu pokok tentang masalah ekonomi dan kemiskinan tadi. Ya, di situ mungkin akan ada bagian UKM, ada mungkin di bagian peningkatan pariwisata, bisa jadi, atau mungkin di penambahan lapangan pekerjaan, ya, atau pendidikan kepada diklat-diklat tenaga kerja dan sebagainya. Yang penting misi tadi akan terkorelasi kepada peningkatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi, gitu ya. Nah, kalau kita bisa lihat. Oke, Pak, silakan kalau ada pertanyaan, Bapak bisa masukin ke chat. Kita memiliki operator, nanti di sesi terakhir saya akan menjawab, gitu ya. Jadi sampaikan aja, mungkin nanti nggak lupa, sampaikan. Kita akan merekap di operator kami dan nanti akan kami jawab. Kemudian ini juga sudah ditetapkan oleh Kemenpan bahwa nanti gimana ya, bisa berubah nggak? Sangat dinamis, Pak. Arsitektur proses bisnis itu sangat dinamis untuk bisa Anda rubah, ya, baik terkait dengan kondisi yang berubah di lapangan atau pergantian pimpinan, gitu ya, pergantian pimpinan, ya. Kita lihat, jatuhkan. Jelas ya, Pak, di sana ya. Oke, mungkin nanti ada yang bertanya data dan statistik. Kita ngomong data adalah data, sedangkan data yang diolah atau data yang teragregasi adalah informasi, ya. Statistik adalah data yang sudah diolah. Statistik itu adalah data yang sudah menyentuh pada level agregasi. Berarti bukan data lagi, tapi informasi. Gitu ya. Oke, nanti kita bahas di pertanyaan itu. Baik, kemudian Anda juga bisa setelah proses bisnis tadi, Anda bisa mendesain dalam satu proses tadi ditetapkan mana yang proses administrasi pemerintahan, mana yang layanan. Biasanya administrasi pemerintahan akan berada di atas yang manajerial dan pendukung. Tapi yang publik biasanya biasanya tidak selalu berasal dari misi dari Pak Kepala Daerah tadi yang di bagian inti yang diturunkan tadi. Nah, dari sana Anda bisa mendesain sebuah arsitektur aplikasi, gitu ya. Arsitektur aplikasi yang ada di sini. Yang penting harapannya adalah user bisa melihat bahwa aplikasi yang akan Anda pasang di sebuah Pemda itu menggunakan single sign-on, ya. Sekali masuk ke sana, kemudian dia bisa melihat ke sana. Tentu bukan etalase link ya. Nanti kita coba ya. Nanti saya jelaskan sampai ke etalase link gitu. Tapi yang ada di warna biru dan merah itu adalah layanan yang tadi dijelaskan. Layanan SPBE tadi. Yang layanan sudah sangat jelas adalah rangkaian proses bisnis dalam satu fungsi. Tadi sudah dijelaskan di definisi yang awal. Jadi yang warna biru dan merah bukan adalah list aplikasi, tapi list layanan. Yang notabene dalam satu blok layanan tadi tidak perlu untuk bisa berpindah-pindah, tapi sudah langsung otomatis jalan, gitu ya. Jadi daftar layanan yang ada di sana. Nah, permasalahannya di tempat kita itu layanannya kan banyak yang sudah eksis gitu ya, sehingga pemerintah memilih menggunakan service bus, salah satu strateginya. Ini salah satu desain saja. Ada yang menggunakan share database, ada yang menggunakan service bus. Pada konteks ini kita menggunakan service bus, sehingga antara aplikasi dalam layanan tadi bisa saling berkomunikasi. Oke. Kemudian dari sana masuk ke dalam sebuah database, gitu ya. Di situ ada list database, kemudian masuk ke dalam analytical, baru di presenting, dapatlah hasil kepada pimpinan. Ini sampel sebuah arsitektur aplikasi, gitu ya. Isinya bisa disesuaikan dengan layanan yang ada di tempat Bapak. Dari mana Anda menemukan layanan? Proses bisnis yang dibundle menjadi sebuah fungsi dalam sebuah layanan. Gitu ya. Nah, apakah kalau kita bisa melihat di sini,
Ini ada arsitektur data. Ya, arsitektur data adalah list data. Kalau kita bisa melihat, oh ternyata dari sana kita memiliki data A, B, C, D, E, F, G. Bisa. Arsitektur bisa bermakna kepada list, metrik, diagram, dan fungsi. Gitu ya. Nah, ini contoh arsitektur data. Kemudian kalau kita bisa melihat lagi, ada yang namanya arsitektur infrastruktur jaringan dan sebagainya. Nah, ini Anda bisa menggambarkan di sini. Nah, bayangin dari proses tadi minimal kita sudah punya pijakan. Ini loh arsitektur SPBE yang menjadi desain integrasi daerah saya. Tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Ada, nanti kita perbaiki. Tapi yang penting ada acuannya dan kita memiliki reference, gitu ya, punya referensi terhadap desain integrasinya seperti apa. Oke, itu dari sisi desain ya, Pak ya. Kalau Anda sudah memiliki aspek ini, sudah ada aspek desain integrasinya, dari mulai proses bisnis tergambarkan, arsitektur tergambarkan, kemudian aplikasi tergambarkan, data tergambarkan, infrastruktur tergambarkan, dalam satu kesatuan kebutuhan tadi, maka kita sudah memiliki desain integrasi. Ya, desain integrasi. Baru setelah itu apa? Yuk kita implementasikan, ya. Kita lihat, kita implementasikan. Kita implementasikan integrasi tadi. Gimana caranya mengimplementasikan secara real? Kadang kita bicara di tataran implementasi, gitu ya. Kita bisa integrasi pakai web service, kita bisa integrasi pakai si mantra. Kita sudah integrasi loh. Gimana, Pak? Jaringan saya sudah terhubung antar OPD. Oh gitu, Pak. Oh iya, aplikasi kita sudah bisa saling diakses dalam satu portal. Serius, Pak? Iya, etalasenya satu portal. Jadi ada beberapa yang memiliki portal aplikasi, ditampung semua itu list-listnya, aplikasi Simpek ada di situ, pendidikan di situ, dan apakah itu integrasi? Tentu bukan, Pak. Itu portal, etalase aplikasi, gitu ya. Kita lihat lebih detail lagi bagaimana Anda mengimplementasikan desain, ya, desainnya. Ya, desainnya seperti apa? Implementasinya seperti apa? Desain yang tadi sudah kita tetapkan. Kita coba lihat. Layanan SPBE, ya. Ini adalah definisi yang kita temukan dalam sebuah perpres, ya. Adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Artinya apa? Sebuah layanan itu bisa ditopang oleh banyak aplikasi. Ya, bisa ditopang oleh banyak aplikasi. Loh, apa yang menjadi rohnya dari sebuah layanan? Proses bisnis. Gitu ya. Jadi aplikasi adalah wakil fisik dari sebuah proses. Wakil dari sebuah proses dari aplikasi. Tapi hal yang dirasakan oleh masyarakat atau warga adalah ya layanannya tadi. Gitu ya. Contoh di dalam pemerintahan ada dua, yaitu layanan pemerintahan sama layanan publik. Ya, saya mulai dulu dari sebuah proses bisnis. Ya, saya mulai dulu dari sebuah proses bisnis. Oke, ini adalah contoh sebuah layanan perencanaan digambarkan dalam sebuah proses bisnis yang namanya administrasi pemerintahan. Ya, dari mulai ini pembuatan RPJMD, gambarnya seperti ini. Ini sudah menggunakan BPMN seperti yang diamanatkan dalam Permenpan, bahwa dalam membuat proses bisnis menggunakan notation-nya adalah Business Process Modeling and Notation atau BPMN. Ini sudah menggunakan BPMN. Nah, ini adalah patokannya. Nah, ini kan semua sudah nyambung, gitu ya. Kita semua sudah nyambung. Ini contoh sebuah layanan perencanaan. Atau kita mau simpelkan sebuah layanan yang sederhana saja yang Bapak Ibu sudah tahu tentang publik, tentang kita nih, sakit, tentang layanan kesehatan. Contoh yang sederhana seperti ini. Sederhana nggak nih, Pak? Sangat sederhana. Proses bisnis untuk layanan kesehatan. Sangat sederhana. Kita lihat sangat sederhana. Kalau kita bisa lihat, bagaimana implementasi nyatanya. Kita lihat proses bisnisnya sederhana. Orang sakit coba berobat ke puskesmas. Kemudian dia melakukan pendaftaran, kemudian dia berobat. Nah, ternyata berobatnya sembuh nggak? Oh, sembuh? Ya, kalau sembuh artinya sudah di rumah gitu ya. Tidak sekaligus sembuh, tidak. Tapi ini sebuah bisnis proses bahwa kalau sembuh ya sudah, stay di rumah. Lalu kalau tidak gimana? Ya dirujuk ke rumah sakit yang lebih baik gitu ya. Mungkin tadi puskesmas ada di daerah, dirujuk ke rumah sakit kabupaten, kalau tidak mengalami kebaikan juga, dirujuk ke rumah sakit tipe A yang ada di provinsi. Sederhana, proses bisnis kesehatan, layanan kesehatan sangat sederhana. Bagaimana
kita mengenerate ini menjadi sebuah sistem prosesnya. Ya, bagaimana dari sistem? Kayak gini. Inilah yang namanya integrasi, Pak. Pelayanan orang sakit sampai dengan sembuh. Yang tadi proses bisnisnya ini, penggambaran arsitektur aplikasinya jadi seperti ini. Ya, kalau kita perhatikan dari mulai pendaftaran online ataupun offline, boleh datang, boleh lewat handphone dan segala macam untuk ke puskesmas atau ke dokter. Maka dia akan melook up ke database pendudukan. Saat saya menanyakan NIP-nya berapa, nomor induk pendudukannya berapa, otomatis si puskesmas akan melihat atau mengambil data atau data kependudukan akan berbagi data bahwa dengan nomor KTP sekian namanya ini. Ya. Kemudian seperti itu. Kemudian dia masuk ke dinas kesehatan. Bapak ini punya rekam medis apa ya? Tadi Bapak kayaknya sakitnya flu ya. Kemudian dia akan meminta berbagi data kepada database rekam medis ya yang ada di rumah sakit yang related sama dinas kesehatan tadi. Oh, ternyata Bapak ini secara rekam medisnya punya riwayat hipertensi, Bapak juga pernah riwayat dulu seperti ini dan sebagainya. Oh, oke. Kemudian di lookup juga, Bapak ada BPJS-nya, langsung otomatis, dia sudah otomatis nyambung ke database BPJS. Jadi dengan sekali memasukkan nomor induk data penduduk, otomatis mengetahui nama, alamat, jenis kelamin, dan tanggal lahir, kemudian mengetahui rekam medisnya, kemudian mengetahui BPJS-nya dalam sekali daftar. Oke, kemudian di sana sudah daftar, bla bla bla, kemudian dia berobat. Ternyata dokter puskesmas mengatakan, Pak, kayaknya Bapak amandel deh. Ya, di puskesmas tidak bisa untuk melakukan operasi amandel. Bapak saya rujuk ya ke rumah sakit tipe C misalkan. Baik, ya kita rujuk ya ke rumah sakit di kabupaten ya Pak ya. Bapak nanti ke sana. Oke, sudah didaftarkan, data sudah pindah ke sana semua ya. Di mana nanti Bapak tinggal datang hari besok ya jam 10 atau Bapak singgupnya kapan? Butuh waktu nggak? Oh nggak, bisa jam 10 besok datang ke sana. Pas datang ke sana, itu juga rumah sakitnya sudah melukap kepada data yang sama juga, ya tidak perlu menginput lagi, tidak perlu melakukan registrasi lagi, tapi sudah merupakan lanjutan dari yang fase tadi. Oh ternyata perlu tindakan lagi, operasinya agak, ini Pak karena Bapak memiliki riwayat tensi sehingga perlu ada suatu penjagaan yang lebih ketat lagi. Saya rujuk ya Pak ya, di rumah sakit provinsi. Oke, gimana? Sana. Oke, di sana tindakan sama, di sana juga tidak perlu menginput lagi, tinggal datang dan langsung berobat. Dan akhirnya sembuh, selesai. Nah, ini adalah yang namanya integrasi pelayanan orang sakit sampai dengan sembuh. Itu layanan kesehatan, Pak. Ya, kalau kita perhatikan di sini apa? Apanya yang jadi satu? Proses bisnis dan berbagi data. Tadi kita lihat bahwa proses bisnisnya dari mulai yang tadi kita sudah gambarkan, ini proses bisnisnya dari mulai berobat, jika ya sembuh ya sudah, tidak ada statement rujukan. Tapi kalau misalnya perlu ada tindakan lebih lanjut, maksudnya perlu kerujukan rumah sakit. Maka ada proses bisnisnya. Terus ada mekanisme berbagi data. Berbagi data. Di Sucapil membagi datanya, rekam medis membagi datanya, kemudian BPJS membagi datanya untuk si orang dengan NIP tadi. Nah, kita bisa menyebutkan apapun namanya ya, layanan kesehatan ataupun mungkin layanan orang sakit sampai dengan sembuh. Nah, ini satu bentuk layanan, Pak. Ini sudah jelas integrasi. Perhatikan bahwa pendaftaran hanya terjadi satu kali. Pendaftaran hanya terjadi sekali entry, atau yang kita sebut dengan single entry. Ya. Apakah kita bicara dengan platform di sini? Tentu, Pak. Aplikasi pendaftaran tadi, ya, kalau kita bisa melihat, apakah perlu database penduduk, database rekam medis, database BPJS harus seragam? Kalau boleh saya sebut merek, misalkan, apakah harus Oracle semua? Apakah harus under Linux semua? Apakah harus Microsoft SQL semua? Nah, disinilah peran yang nanti kita sebut dengan sistem penghubung atau integrator, atau yang sering Bapak sebut dengan Simantra, kalau kita kenal di Pemda-Pemda, atau dengan populernya yang disebut dengan web service, gitu ya. Sebuah interface database yang sudah mengenali banyak
jenis database. Jadi tidak perlu menggunakan jenis-jenis yang sama. Kita sudah ada namanya XML, JSON, itu sudah bisa membaca jenis database apapun. Gitu ya Pak ya. Itu kalau ada yang tadi bertanya masalah platform. Tidak ada masalah. Ya, aplikasi pendaftarannya mau pakai mobile, is okay. Esensi integrasi adalah proses bisnis dan siap berbagi data. Berbagi data caranya gimana? Ada teknis nanti yang namanya web service tadi. Ya, web service itu adalah menjembatani bagaimana Bapak bisa berbagi data. Berbagi data. Ya. Kalau nggak pakai web service, maka database-nya harus sama, ya, karena akan diakses kepada aplikasi yang sama. Itu namanya nanti share database. Nanti ada penjelasannya juga. Gitu ya. Clear ya Pak ya? Sangat mudah, ini yang menggambarkan sebuah proses bisnis dan berbagi data. Tanpa dua itu, maka nonsen integrasinya. Maka ini disebut sebagai integrasi layanan enggak? Ya integrasi layanan lah, bagi warga yang didapat adalah, enak loh saya hanya sekali daftar di Puskesmas, udah saya sembuhnya sih di rumah sakit provinsi. Jadi saya berobatnya di Puskesmas, tapi sembuhnya di provinsi hanya dengan sekali daftar. Bagi dia layanan terpadu, dia nggak peduli di rumah sakit A dia nggak tahu, di rumah sakit B dia juga tidak tahu. Tinggal Bapak sini, ya saya Bapak ini, oh ya sudah masuk Pak, semua di sini silakan ketemu di sana dan sebagainya. Antri sebentar ya Pak ya, masih ada dalam antrian yang ada. Atau lebih smart, kalau dengan Smart City tentu kita bisa mendeteksi kapan kita mesti datang dan sebagainya. Ada IoT yang memonitoring. Itu kombinasinya lah, untuk kombinasinya antrian dan sebagainya. Ini contoh, seperti itu. Kemudian, kalau kita melihat berbagi data, integrasi berbagi data. Ini contoh integrasi yang real, implementasinya. Aplikasinya nggak ada masalah sih, Pak. Mau mobile apps maupun website, is okay. Native mobile juga oke. Bagi aplikasi mah nggak terlalu penting sebetulnya. Ya, jadi esensinya adalah berbagi data dan proses bisnis. Itu kunci integrasi. Aplikasi mah ngikut aja. Gampang. Kalau kata programmer mah apa aja pasti bisa. Yakin. Ya, jadi konsepsinya ada di sana. Oke. Ini yang namanya berbagi data. Integrasi data orang lahir sampai dengan meninggal, ya. Anak kita ataupun siapapun, ya, dengan akte kelahiran, kalau nggak pakai bubur merah putih, namanya kan nggak bakal berubah, Pak, sampai nanti dia dewasa dan sebagainya. Ya, dari mulai lahir itu kita masukin data. Pertama kali kita bikin akte kelahiran, kita masukin data anak kita, nama, alamat, nama dan sebagainya di data kependudukan, sampai nanti dia dapat KTP dan sebagainya. Kemudian waktu dia sekolah, dia tinggal masukin namanya juga tidak akan sama. Tapi kalau terjadi beberapa hal, maka dia akan menginput hal yang berbeda. Di sini ada yang namanya Joko, di sini ada Joko Anwar, Joko Fuadi, Joko siapa, padahal itu entitas yang sama. Karena kita menggunakan multi input, tidak dalam konteks berbagi data. Nah, kalau kita sudah memiliki konsepsi yang seperti ini untuk menggunakan integrasi, gambarnya enak kan? Jangan lupa Pak, nanti pas dieksekusi tidak semudah di gambar ini, tentu tidak. Ya, Bapak mesti MOU dulu ke Dukcapil, kemudian dan sebagainya. Tapi kalau secara teknis lebih mudah Pak. Serius nih Pak, dari sisi aplikasi, web service oke-oke aja. Supaya kita sebuah aplikasi bisa mengakses data tertentu, itu kita butuh web service. Ya, untuk mengambil data dari banyak database tadi, kita membutuhkan web service, sehingga kita bisa dikonsumsi di sebuah aplikasi. Waktu kita menikah, juga mengambil data. Orang yang sama kan, mengambil data itu, sudah otomatis dia mengambil data itu dari akta kelahiran. Dan selanjutnya, sampai selesai. Kira-kira begitu ya Pak ya. Sampai dia masuk bekerja, datanya pun sama dengan data kependudukan tadi. Nah, ini esensi yang namanya berbagi data. Apakah kita perlu bangun ke dalam sebuah proses bisnis? Betul, proses bisnis itu akan memudahkan layanan yang cepat tadi, karena semua satu rangkaian cerita. Tapi jangan dibikin gede Pak, jangan dibikin proses bisnis yang big gitu ya. Tadi kan kita sudah bilang di Perpres dibilang, bikinlah layanan yang serumpun. Tadi clue besar saya di Perpres disebutkan, bikin yang serumpun. Layanan kesehatan satu rumpun, layanan pendidikan satu proses satu rumpun, layanan pendaftaran tenaga kerja satu rumpun. Jadi banyak rumpunnya nanti. Jadi bukan satu besar, bukan. Tapi proses bisnis dibangun di
objek-objek yang serumpun. Nah, ini saya pikir sudah banyak panduannya dalam konteks rumpunnya itu apa aja, Bapak bisa melihat. Ya, tadi saya bilang bahwa saya yakin visi misi kepala daerah akan selalu terkorelasi ke 8 hal. Jadi pasti nggak akan jauh dari pendidikan, kesehatan, dan selanjutnya. Kira-kira begitu ya. Nah, ada yang berbicara tentang metadata dan sebagainya. Kita lihat, kita bicara bahwa kita nggak ngomongin metadata di sini ya. Kita nggak ngomongin metadata. Artinya database pendudukan itu lain cerita sedikit pada saat nanti kita bicara masalah satu data. Kita bicara integrasi di sini. Ya, artinya secara desain dan teknis seperti ini. Nah, pada konteks ini kita lihat misalkan tentu kalau dengan metadata yang sama akan sangat baik ya. Artinya metadata pendudukan semua seragam, itu bagus, sangat keren. Ya memang itu yang kita harapkan dalam satu data Indonesia. Metadata pendidikan sama seperti itu. Metadata itu sebenarnya kolom-kolomnya sama, tipe datanya sama gitu ya. Jadi kalau di dalam pendidikan ada nomor pendidikan, nama, alamat, jenis kelamin, dan selanjutnya. Nanti kalau nggak sama bisa ada nama nomor induk, pendidikan, nama orang tua, nama kecil, nah kok beda lagi? Nah, jelas kesamaan metadata akan sangat mendukung kemudahan proses integrasi. Itu jelas sekali, sangat jelas. Ya, jadi struktur data, metadata itu harus disamakan, gitu ya, untuk bisa berkorelasi antar atas dan bawah gitu ya. Tapi kalau satu Pemda, saya yakin kan pembentuknya sama, gitu ya. Nah, kita lihat sudah clear ya bahwa integrasi itu terjadi di proses bisnis yang terintegrasi dan berbagi data tadi. Aku boleh minta data nggak? Minta itu dalam artian minta dan diakses gitu ya. Minta dan akses itu berbagi data adalah integrasi tadi. Nah, caranya gimana Pak? Tadi kita sudah bilang ya. Apakah kalau kita pengen mengimplementasikan ini dan ini, caranya gimana? Secara teknis. Nah, ini secara teknis ya. Ini kan masih dalam konteks desain. Gitu ya, masih dalam konteks implementasi di turunan di satu layer sedikit di sistem logical ya. Kalau kita ngomong di physical seperti apa kita mewujudkannya. Nah, Anda bisa menggunakan bagaimana cara sebuah aplikasi di sekolah itu bisa mengakses data yang ada di kependudukan dan pendidikan. Kalau Bapak perhatikan di warna kuning itu sekolah mengakses database kependudukan dan database pendidikan. Kemudian kalau di aplikasi menikah, itu mengakses database kepegawaian dan database kependudukan. Gitu ya Pak ya kira-kira. Nah, gimana caranya dia bisa mengakses itu? Ya, accessing terhadap hal itu. Kita bisa bicara dengan teknik yang satu ini. Ya. Kita lihat di sini ya, di level aplikasi atau web service atau Simantra, ya. Jadi, kalau kita memiliki banyak sekali database, ya, kemudian kita bisa mengaksesnya, gitu, kita bisa mengakses di sana, maka kita bisa menggunakan web service. Ya, jadi dari aplikasi tadi pengen connect ke database kependudukan, ada web service-nya, ya. Kemudian dari aplikasi yang tentang sekolah tadi mau mengakses ke database kepegawaian, ada web service-nya. Seperti itu. Maka kita tidak memiliki yang namanya multiple entry, tapi tetap single entry, karena orangnya sama, kecuali orangnya beda. Gitu ya, Pak. Ini pertama yang bisa dibangun dengan metode web service. Ya, bisa. Integrasi satu bisa dibangun dengan teknis ya, jadi hal teknis dengan menggunakan web service. Yang kedua, menggunakan single database atau share database, bahwa semua dimasukkan ke dalam satu database, kemudian diakses oleh aplikasi yang banyak itu. Aplikasi-aplikasi yang banyak itu. Ini juga integrasi. Jadi tinggal dipilih, pakai teknis yang mana Anda mewujudkan integrasi. Menggunakan pendekatan web service, artinya bahwa Anda akan memiliki banyak database, dan itulah di Indonesia, karena kita sudah establish, toh Pak, artinya establish itu sudah kebangun duluan, bahwa sudah ada database kependudukan, sudah ada pendidikan, nggak mungkin itu di-merge jadi satu database. Wah, itu butuh waktu yang sangat luar biasa gitu ya. Nah, tapi itu satu teknik tadi ya, web service. Teknik kedua yang bisa kita pakai adalah dalam membuat sistem integrasi adalah menerapkan single database.
Jadi sak Pemda database-nya satu. Database-nya satu. Aplikasinya semua lari ke sini. Tentu dengan sebuah struktur database yang sudah didesain, ya. Dengan struktur database yang desain. Anda milih yang mana nih, Pak? Berarti kalau di kita rebuild ya, membangun ulang. Membangun ulang. Nanti ada yang kepake ini. Habis ini kita tunjukin. Membangun ulang. Membangun ulang. Ini juga integrasi. Pak, kalau ini integrasi nggak, Pak, kira-kira? Ini integrasi nggak, Pak? Ada yang punya nggak, Pak, kira-kira? Ada portal aplikasi. Ada aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C, daftarnya banyak kali. Itu integrasi tidak, Pak? Itu bukan, Pak. Itu portal aja, portal aplikasi. Artinya pada saat kita klik aplikasi A, ya kita lari ke aplikasi A, dia punya sistem sendiri, punya login user password sendiri. Kita klik aplikasi B, dia lari ke sini. Aplikasi A sama B nggak ada hubungan sama sekali. Tidak ada satu kesatuan proses bisnis, tidak ada korelasi berbagi data. So, bukan integrasi. Tapi ada yang punya begini, dan banyak, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Saya pikir sebagai langkah awal bahwa kita memiliki portal aplikasi. Bagi user satu tempat nggak? Satu tempat sih, Pak. Tapi nanti pas diklik larinya ke sana sendiri, lari ke sana. Cuman ada satu interface yang sama. Jadi ini adalah integrasi interface gitu ya, yang satu tempat yang sama. Kira-kira seperti itu, gitu ya. Nah, kalau Bapak perhatikan pilihan modelnya yang mana nih, Pak? Nah, ini sampel-sampelnya, Pak. Silakan dipahami dengan sangat baik dan diimplementasikan di Indonesia semua ada. Semua ada. Ya, tinggal bagaimana Bapak memaknai integrasi. Tidak ada salahnya. Kalau kita menggunakan berbasis pada sistem penghubung, itu contohnya tadi yang kita integrasikan pelayanan orang sakit sampai dengan sembuh, itu menggunakan sistem penghubung. Yaitu aplikasinya kita buat untuk orang sakit, layanan kesehatan satu aplikasi. Nah, aplikasi itu akan membaca web service-nya kependudukan, membaca web service-nya BPJS, membaca web service-nya rekam medis. Ya, sehingga ini akan berjalan terus sebagai satu proses bisnis. Itu, Pak, jalan. Kemudian Bapak pasti mengenal ada aplikasi umum, 8. Perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja, dan sebagainya. Yang Bapak bilang nanti akan menggunakan aplikasi umum dari pemerintah pusat. Nah, seperti itu kan Pak ya, bahwa nanti akan semua mengakses, lupa saya websitenya, waktu itu pernah ditunjukin oleh Kominfo, tapi asumsinya adalah misalkan magelangkap.perencanaan.id, maka dia akan masuk ke aplikasi warna biru. Padang.perencanaan.go.id, dia akan masuk ke aplikasi yang warna orange. Pesisirbarat.perencanaan.go.id masuk ke yang kuning. Banjar.perencanaan.go.id itu masuk. Nah, itu menggunakan teknik single database, atau bahasa lainnya adalah share database. Ini yang sedang di-build kan untuk 4 dulu kalau nggak salah ya, setahu saya 4 dulu. Perencanaan, penganggaran, pengadaan. Itu yang dibangun satu. Itu share database integrasi nggak? Yes, itu integrasi. Itu integrasi. Nah, yang nomor 3 gimana, Pak? Yang nomor 3 gimana nih, Pak? Berbasis interface atau antarmuka pengguna. Jadi ada portal aplikasi yang isinya list aplikasi, Pak. Itu ada Simpek, ada apa, yang tadi saya gambarin di atasnya itu sendiri, ya. Di atasnya ada banyak sekali. Kalau diklik itu lari ke sana. Ini sebetulnya bukan integrasi, ya. Dalam konteks apapun ini bukan integrasi, tapi ini adalah portal aplikasi, gitu ya. Portal aplikasi yang mengumpulkan aplikasi di satu tempat, gitu ya, di satu tempat, gitu. Tidak mengindikasikan sebuah proses. Nah, jadi Bapak bisa milih antara menggunakan sistem penghubung atau menggunakan share database ataupun single database. Ya, kalau di Jawa Tengah ada GRMS itu menggunakan single database. Karena udah dibikin duluan, gitu ya, waktu desain awalnya seperti itu. Tapi kalau yang beberapa hal tidak masalah, Pak, menggunakan sistem penghubung, entah pakai web service, entah pakai Simantra dan sebagainya. Kira-kira gitu, Pak ya, esensinya. Yang pasti goal-nya seperti ini, Pak. Jangan lupa. Ya, goal-nya seperti ini. Ya, goal-nya seperti ini, Bapak sudah outcome-nya. Bapak mau integrasi data, integrasi proses bisnis, integrasi layanan, yang penting itu, Pak, goal-nya. Layanannya cepat, mudah, murah, atau data tersedia dan valid di semua layer sama. Jadi kalau kita bilang, berapa jumlah pengangguran? Pak Jokowi nanya di kabupaten Banyumas. 1.000, Pak. Kemudian Pak Jokowi nanya
kepada Pak Provinsi Jawa Tengah, berapa pengangguran di Banyumas? 1.000 juga. Kemudian Pak Jokowi bertanya kepada Kementerian Tenaga Kerja, berapa jumlah pengangguran di Banyumas? Jawabannya 1.000 juga. Gitu. Itu karena ada berbagi data di level apa namanya? Di level vertikal, level vertikal. Gitu. Nah, itu Pak kira-kira yang namanya integrasi, gitu ya. Jadi secara teknis saya remind lagi, secara teknis gitu ya. Secara teknis ada 3 modelnya, yaitu menggunakan integrasi berbasis pada sistem penghubung, ya, atau berbasis kepada single database atau share database seperti itu. Yang nomor 3 sih bukan integrasi dalam makna yang integrasi ya, sebetulnya hanya sebagai etalase aja, ngumpulin sebuah aplikasi di satu tempat saja. Kira-kira seperti itu. Nah, esensinya adalah bagaimana kita bisa berbagi data secara horizontal, bisa berbagi data secara vertikal, dan dalam sebuah proses bisnis yang sama, dalam satu rumpun layanan. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan pada sesi saya yang pertama pada pagi ini, dan sudah banyak pertanyaan, tetap disampaikan, kita list. Ada beberapa hal, ego sektoral itu masalah yang paling ditemui di negeri ini. Ya, ego sektoral kuncinya cuma di satu, di leadership. Leadership yang kuat. Ya, leadership yang kuat. Jadi artinya leadership yang kuat dalam orientasi kepada pimpinan, kepala daerahnya yang punya will, punya willingness yang sangat kuat, sehingga dia bisa menentukan ego sektoral itu, gitu ya. Ya memang butuh fase ini yang namanya digital leadership, digital skill, pemahaman terhadap digitalisasi ini seperti apa. Oke, Pak Arief, sudah siapkah Pak Arief? Oke, sudah siap Pak Andi. Oke, monggo Pak Arief, ini sesinya untuk Kota Semarang. Terima kasih Pak udah support kita, join, untuk bisa menunjukkan sesuatu yang real tentang integrasi yang sudah dimiliki oleh Kota Semarang. Monggo Pak Arief, waktu dan tempat saya persilahkan Pak. Monggo Pak. Terima kasih Pak Andi. Jadi kami dari Kominfo, saya Arief Budiman sebagai Kepala Bidang Layanan E-Government, kebetulan mewakili Pak Bambang tadi dipanggil Pak Sekda untuk ada rapat sebentar, sehingga saya akan menjelaskan aplikasi yang sudah ada, yaitu sistem integrasi dari lahir sampai meninggal. Jadi tadi teori-teorinya sudah disebutkan oleh Pak Andi. Jadi teori tentang integrasi kami membangun. Jadi, membangunnya itu yang sulit sekali Pak Andi. Jadi tadi terutama ego sektornya yang tinggi, tapi kami tetap dapat support yang tinggi dari pimpinan kami sehingga kami bisa membuat aplikasi Silaga ini. Sebetulnya aplikasi Silaga ini adalah aplikasi yang menghubungkan semua aplikasi-aplikasi yang ada. Jadi Pak Wali punya keinginan pengen mendata orang dari lahir sampai meninggal itu terdata. Maka kita awali dari data kependudukan. Jadi intinya dari Silaga ini adalah dari data kependudukan. Jadi kita sudah dapat akses dari data kependudukan sehingga kita bisa mengetahui pergerakan penduduk. Kemudian habis data kependudukan, kemudian ibu hamil. Di Dinas Kesehatan itu ada namanya petugas Gasurket, yaitu petugas survei kesehatan. Jadi bidan-bidan di kelurahan-kelurahan itu tiap hari keliling mendata ibu hamil. Kemudian dimasukkan aplikasi. Pada waktu kita datang ke Dinas Kesehatan, aplikasinya belum berbasis NIK. Kemudian kita minta ke Dinas Kesehatan untuk menambah satu fitnah yang namanya NIK. Begitu kita masukkan NIK, maka akan ketarik semuanya. Jadi misalnya bulan ini ada berapa ibu hamil. Bulan ini yang mau melahirkan berapa orang. Kemudian kelahirannya melalui BPJS atau apa sudah terdata semua. Kemudian dari ibu hamil ini kita hubungkan integrasinya ke data kependudukan dan data si Daskos, yaitu data sosial. Jadi nanti akan ketemu ibu hamil yang menyandang PKH siapa. Kemudian ibu hamil yang dibiayai oleh BPJS siapa.
akan ketemu semuanya. Jadi di sini kan semuanya kerekap semuanya. Jadi dari mulai bulan Januari sampai sekarang itu ada sekitar 1.600 ibu yang hamil. Kemudian perkiraan persalinannya bagaimana, kemudian dibiayai oleh BPJS berapa, oleh jam besar biasa itu. Jadi kita tinggal mengeling-elingkan semuanya. Jadi nanti dasarnya adalah inputan dari para bidan di kelurahan, kemudian awalnya belum ada NIK-nya, kemudian kita suruh tambah lagi fit NIK untuk bisa biar kita integrasikan di data kependudukan. Kemudian kita masuk lagi ke lahir. Begitu lahir nanti situ sudah ada tahapan-tahapan. Jadi di Dukcapil sudah menangkap, oh ternyata bulan ini perkiraan sudah ada ibu yang akan melahirkan, sehingga di Dukcapil sudah menyiapkan 3 program, yaitu pembuatan akte secara gratis, pembuatan kartu identitas anak, kemudian juga pembuatan pisah kakak untuk memperbaiki kakak, itu secara otomatis dihubungkan oleh Dukcapil dan sudah bekerjasama dengan para rumah sakit bersalin. Jadi kalau ada yang melahirkan langsung akan ketemu produk. Cuma sekarang ini ada kendala, kadang biasanya orang-orangnya mau dikasih produk belum dibanjai kok sudah dikasih nama gitu. Tapi begitu balik ke rumah sudah lupa. Tapi data di sini sudah kita rekap. Misalnya bulan ini yang sudah lahir berapa, kemudian yang sudah mendaftarkan KIA siapa, yang belum siapa. Jadi di sini sudah rekapnya sudah ada, kemudian BNM, address sudah bisa. Jadi yang kita paparkan ini adalah yang untuk konsumsi publik. Jadi publik akan bisa melihat hari ini ada kelahiran berapa, kemudian yang sudah mengurus KIA berapa, bisa melihat rekapnya berdasarkan kecamatan maupun kelurahan. Kemudian yang pakai login yaitu para OPD, kemudian itu akan tahu, BNM, address-nya akan tahu. Jadi bisa nanti untuk peninjauan, oh ternyata di kelurahan ini ada berapa kelahiran, yang 10 sudah mengajukan akte, yang lainnya belum, itu sudah bisa. Kemudian dari lahir ini juga nanti ada program-program dari pemerintah, karena pengennya Pak Wali itu kan dari lahir sampai meninggal itu akan dapat biaya gratis dari pemerintah. Maka di sini ada program balita, kemudian ada program posyandu, semuanya sudah difasilitasi sehingga OPD terkait tinggal nyari aja, oh program ini saya akan ada posyandu di kecamatan ini, listnya sudah ada, otomatis sudah terintegrasi. Kemudian lanjut ke balita. Dari balita ini masih di domainnya Dinas Kesehatan, di situ juga akan ketemu data yang memiliki akte berapa, data itu semuanya BNM, address, dan bisa dilacak. Kemudian meningkat lagi ke sekolah. Nah, ke sekolah ini sudah mulai menggunakan multi database. Jadi database kependudukan kita hadirkan, database di Dapodik. Jadi kita bisa ngambil database di Dapodik untuk bisa mengintegrasikan. Di sini yang sudah sekolah berapa, yang di SD berapa, semuanya kita integrasikan. Jadi di aplikasi Silaga ini adalah tinggal ngambil fungsinya Kominfo hanyalah sebagai integrator. Jadi ini juga misalnya di Semarang Tengah itu ada sekolahnya berapa. Kemudian kalau kita pakai login akan ketemu BNM, address. Kita juga langsung bisa melihat misalnya di Kecamatan Semarang Tengah ini siswa-siswa yang miskin berapa. Karena kita hubungkan dengan data kemiskinan maka akan ketemu. Jadi Dinas Pendidikan kalau akan ngasih bantuan akan tepat sasaran. Oh, saya akan ngasih anak-anak sekolah yang orang tuanya kena program PKH, maka akan kita menunjukkan BNM, address. Begitu juga yang di remaja, kemudian kuliah, kerja, sampai keluarga itu adalah tarian mulai dari dasarnya tadi ibu hamil, kemudian melahirkan karena sudah terhubung dengan kependudukan, datanya akan update terus itu. Bahkan kalau kita ke sekolah, jadi di Dinas Pendidikan itu teman-teman Dukcapil akan posko. Oh, dia mau daftar sekolah Bu, anak ibu belum punya akte, silahkan daftaran akte di sini gratis akan. Jadi dia daftar sekolah sekaligus nanti akan kalau dia mau mengajukan akte akan dapat akte sendiri itu. Jadi inti muaranya di Silaga ini adalah dari data kependudukan. Ini kita bicara teori.
Tapi waktu kami bikin juga istilahnya berdarah-darah Pak Andi, karena masih tadi ego sektornya OPD itu masih kuat, sehingga kita tidak akan merubah sistem yang ada di OPD. Kita hanya pengen integrasikan aja, seperti di siswa, di Dapodik. Dulu juga belum ada NIK, kita masukkan Pak, tolong dikasih NIK. Begitu ada NIK-nya kita integrasikan, maka akan ketemu yang login. Jadi nanti kalau kita lihat di login ini, NIK-nya ketemu, kalau kita linkkan dengan misalnya PKH, akan ketemu. Kalau dia hijau itu berarti PKH, kalau merah berarti enggak. Jadi langsung akan terhubung ke mana-mana itu. Karena kita sudah terhubung dengan data sosial, terhubung dengan data rekap medik, terhubung dengan data kependudukan. Jadi nanti akan ketemu, oh si A ini dia kena program ini. Karena kuncinya hanya satu, yaitu di NIK. Gitu. Tapi alhamdulillah ini sudah berjalan, nanti tinggal kita kembangkan terus. Kita juga akan habis Silaga ini akan berpindah ke yang tadi Pak Andi, dari orang sakit sampai sembuh juga akan kita bangun. Jadi kan itu juga karena kita dapat support dari pimpinan, sehingga kita kalau ke OPD agak mudah untuk bisa mendobrak ego sektoran itu. Itu Pak Andi dari penjelasan dari kami, Silaga ini mulai dari ibu hamil sampai meninggal semua terdata semuanya, BNM, BRD, jadi nanti program-program pemerintah akan tepat sasaran. Terima kasih Pak Andi. Baik, terima kasih Pak Arief untuk kita bisa melihat. Jadi ini sebuah satu layanan gitu ya. Silaga ini adalah sebuah satu layanan yang tadi kita bilang satu rumpun. Ini gambarnya adalah satu rumpun. Jadi artinya memang inilah yang menjadi nantinya kalau disatukan ada yang sampai sembuh, sakit sampai sembuh, lahir sampai meninggal, itu bisa disatukan ke dalam yang namanya portal layanan terpadu publik gitu ya. Kebetulan ini masih satu ya Pak ya di Silaga ini. Oke, baik, terima kasih Pak Arief gitu ya. Oke, dan kita bisa melihat apa? Oke, kalau kita bisa melihat, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke tempat kami gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan di porsi Pak Arief, saya juga minta bantuannya Pak kalau ada beberapa yang perlu diperjelaskan ya. Yang pertama adalah kaitannya dengan dari Pak Asep Umbaran gitu ya. Dalam rangka integrasi antara kementerian lembaga baik arah bottom up atau top down tidak overlapping dengan program satu data yang dilakukan oleh BPS gitu ya Pak ya. Satu data dan SWBE itu adalah saudara kembar sebetulnya. Jadi antara Perpres SWBE dan Perpres satu data Indonesia walaupun beda setahun sebetulnya mereka saudara kembar. Dalam orientasi di sini, program satu data itu berorientasi secara stakeholder itu kan ada 3. Ada pengarah data. Pengarah data itu adalah dari Bappenas, BPS, dan Geospasial. Kemudian ada produsen data. Produsen data kalau di daerah Pemda-Pemda adalah para OPD-OPD. Kemudian ada wali data, di mana wali data adalah Dinas Kominfo yang bertugas untuk melakukan penyebarluasan data, jadi publikasi data, pengumpulan dan publikasi data. Jadi kuncinya adalah bahwa supaya data yang dipublikasikan itu memiliki metadata yang sama, kemudian jenis yang sama, gitu ya. Nah itu yang diharapkan semua terkumpul di dalam portal data. Ada portal data nasional, ada portal data daerah masing-masing, gitu ya. Nah sebetulnya kalau dalam konteks yang kita bicarakan di portal data di sini, orientasinya kan data. Jadi memang kita ngomongin metadata, karena bukan portal informasi, tapi merupakan portal data. Jadi memang yang dipublish adalah data-data yang mentah gitu ya. Jadi misalkan NIP, nama, alamat, jenis kelamin, tapi bukan merupakan summarize, bukan merupakan agregasi yang disampaikan ke sana. Jadi memang benar-benar portal data. Tidak overlap pastinya, ya. Integrasi yang dimaksud di sini kan berbagi data gitu ya. Integrasi yang di dalam sini adalah berbagi data. Kalau yang data yang dibagi tadi sudah satu data, jelas akan lebih enak gitu loh. Jadi SPBE ini kan integrasi itu kan hanya mengambil data. Ya, mengambil data, berbagi data. Tolong dikasih dong. Nah, masalahnya kalau yang dikasih data itu tidak dalam format yang sama, tentu akan mempersulit gitu. Pada saat dia aplikasinya kan nggak mungkin. Bayangin kita
memiliki berapa provinsi? 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Kalau masing-masing dari dinas kesehatannya memiliki format data yang beda-beda, maka bayangin saya mesti atau aplikasinya mesti memiliki web service yang segitu banyak, kan tidak mungkin. Tapi kalau format datanya sama, metadatanya sama, tentu akan memudahkan. Jadi satu data akan sangat mendukung cepatnya terwujudnya integrasi di negara kita. Gitu ya, data ya Pak ya. Kalau BPS orientasinya kepada statistik, dalam statistik berarti kan mengolah data. BPS adalah mengolah data, jadi memberikan informasi dalam bentuk agregasi, grafik, diagram, agregasi kebanyakan. Tapi datanya kan aslinya yang dimaksud dengan satu data adalah data mentahnya yang dimiliki oleh para produsen data. Dan kevalitan data itu tanggung jawab produsen data. Ya, validnya data itu tanggung jawab produsen data. Wali data hanya bersifat untuk menyebarluaskan dan mengumpulkan data saja. Ya. Nah, masalah pengamanan data sudah kami bahas sebelumnya, sebetulnya di seri yang sebelumnya, tapi nanti kan kita bahas lagi di bagian besok September kaitannya dengan layanan. Tapi kalau boleh kita sedikit, yang terkait dengan semua stakeholder dan bagaimana, apakah tidak ada pengamanan terhadap data yang terintegrasi dengan semua stakeholder. Pengamanan data itu ada layer-layernya. Satu, pengamanan data di level database-nya sendiri. Jadi yang namanya pengamanan data itu ada 3, Pak. Pada saat dia ngendon, pada saat dia diolah, saat dia ditransmit, saat dia dikirim. Jadi kalau Bapak ngomong pengamanan data, itu ada 3 layer. Saat dia ngendon di database, itu ada model pengamanannya. Jadi datanya berada tidur atau diam di dalam database. Itu ada metode pengamanannya sendiri. Yang kedua adalah data sedang diolah di sebuah aplikasi. Itu ada pengamanannya sendiri. Data sedang dikirim dari aplikasi ke aplikasi atau dari database ke aplikasi. Itu kan bisa dicuri di tengah jalan sama orang. Nah, sehingga di sini model pengamanannya akan jadi seperti itu. Jadi siapapun dalam model apapun, kalau kita ngomong data, mau bentuk integrasi maupun tidak integrasi, mau dalam bentuk satu data, pengamanannya yang namanya data itu ada 3 state, ya. Ada state sedang stay, state transmit, sedang stay, state proses. Itu tipe pengamanan data ada 3 hal itu. Masing-masing ada treatment-nya sendiri-sendiri. Kalau boleh saya kasih referensinya, Bapak bisa melihat yang namanya McCumber Cube. McCumber Cube, cube kubus. Di situ adalah metode pengamanan data dari semua stakeholder. Ya, sangat clear di sana pendekatannya. Kita akan bahas itu nanti di sesi bulan September kalau lebih clear. Oke. Nomor 2 dari Pak Bambang Setiawan, apakah integrasi harus satu platform atau dapat terdiri dari berbagai platform? Tidak ada masalah, Pak. Tadi sudah saya jelaskan, pilihannya Bapak milih apa? Menggunakan web service atau sistem penghubung, maka Bapak tidak peduli platformnya apa saja, ya, tidak ada masalah. Tapi kalau yang namanya single platform, kalau Anda menerapkan single database atau share database, maka harus menggunakan satu platform, pastinya. Ya, platform di sini kan bisa bermakna database ataupun operating system. Ya, kalau dengan yang namanya sistem penghubung itu kan antara ya, sistem antara, jadi dia tidak mempengaruhi di belakangnya atau di depannya apa. Namanya juga broker, Pak ya. Namanya broker ya, calo ya. Tidak peduli siapa di sana, siapa di sini, it's okay. Nggak masalah. Kemudian dari, mohon maaf nih Mbak atau Mbak ya kali ya, Oriza Sativa, dalam melakukan integrasi banyak aplikasi, mana yang lebih dipilih menggunakan codes ya, atau develop secara end-to-end. Nah, kalau kita melihat ini kan metode codes ini kan metode pengembangan aplikasi gitu ya, metode pengembangan aplikasi. Nah, kalau kita ngomong metode pengembangan di sistem integrasi, kita lihat biasanya kan aplikasi yang mau diintegrasikan dalam kondisi sudah existing gitu ya, sudah existing. Jadi kita bersifat sebagai integrator. Kalau kita ngomong integrasi, maka kita akan berperan sebagai sistem integrator. Maka kalau kita bisa melihat apakah kita ngomongin end-to-end itu kan berarti back-end sama full stack gitu ya, back-end sama front-end. Kita kan nggak perlu mikirin masalah front-end atau back-end gitu ya. Biasanya kita ngomongnya cuman di posisi front-end dan integratornya saja. Sehingga
Dari situ kita membuat interface buat user, tetapi database yang dipakai itu multi database dan disambungkan dengan yang namanya web service tadi, gitu ya. Modelnya seperti itu. Jadi kalau menurut saya front end dan integrator saja, tidak perlu end to end, karena kita nggak masuk sampai ke web service ya. Kecuali kalau web service dianggap sebagai akses back end, maka kita bisa ngomongnya sebagai full stack. Kemudian dari Ibu Katrina Sri Raharstuti, ya, apakah integrasi dapat dilakukan dengan berbagai macam sistem aplikasi sudah dimiliki masing-masing tes atau harus menggunakan satu aplikasi? Sudah terjawabkan tadi Bu ya, sudah terjawabkan. Jadi tidak ada masalah dengan database yang macam-macam, ya. Yang penting kita memiliki satu interface, ya, yang saling bisa berbagi data, ya. Di mana aplikasi yang berbagi data tadi untuk bisa mengakses sebuah database, kita membutuhkan yang namanya sistem penghubung atau yang disebut dengan web service. Oke. Kemudian kita bisa melihat masalah dari Ritmawan Hidayat, Pak Ritmawan Hidayat, validasi data yang diinput untuk menghindari hal yang salah, karena sebagai sistem kalau inputannya jelek maka tidak bagus, betul ya Pak, betul. Jadi pada saat diinput itu ada hal yang salah, masalah validitas data. Kalau kita ngomong masalah validitas data, itu tanggung jawabnya dari produsen data. Nah, kalaupun mau melakukan preventif terhadap data, misalkan itu ya validitasnya ada di si produsen data itu sendiri. Bisa saja menggunakan tadi saya bilang salah input maka salahnya data gitu. Jadi kalau input datanya sudah salah, kesananya pasti salah semua, pasti ya, itu udah pasti. Jadi itulah yang dikelola dalam satu data Indonesia terkait dengan validitas data yang ditanggungjawabkan oleh produsen data. Oke, Pak Bambang Setiawan, integrasi harus diikuti oleh metadata yang baik. Bagaimana penyusunan metadata dengan berbagai aplikasi apabila tidak one platform? Ya, metadata, kita bilang ya metadata. Metadata itu kan sebetulnya datanya data. Atau dalam bahasa yang lain adalah sebetulnya kaitannya kepada kolom-kolomnya itu loh Pak. Jadi ada kolom-kolomnya. Gampangnya ya, ini secara teknisnya gitu ya. Kolom-kolomnya tadi, kolom-kolomnya. Sehingga kalau kita ngomong metadata kan kita tidak ngomong di level teknis di platform. Saat kita mendesain, kalau Bapak mengenali istilah apa ya, logical design sama conceptual design, maka nanti pada saat di physical design kan tidak ada masalah. Jadi kalau kita ngomong metadata, kita bicara di level conceptual design. Dari conceptual design diturunkan menjadi logical design. Dari LDM kemudian baru diturunkan ke physical design. Artinya apa? Dari metadata itu mau diturunkan ke physicalnya misalkan ke Oracle, ke Microsoft SQL atau MySQL, sebetulnya sih tidak masalah, Pak. Ya, tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah. Ya, apalagi nanti kalau kita aplikasinya mengakses menggunakan web service sudah sangat enak sekali. Aplikasi tidak peduli di belakangnya menggunakan platform apa saja. Oke, ego sektoral tadi sudah dijawab sama Pak Arief. Leadership, beruntunglah kalau kita memiliki leadership yang kuat sehingga bisa memberikan willingness, teladan yang mampu meruntuhkan ego sektoral itu. Butuh keberanian yang luar biasa. Saya yakin Kota Semarang saya cukup kenal bahwa gimana susahnya sebelumnya dan nekatnya luar biasa gitu ya waktu kita membangun itu berdarah-darahnya sangat luar biasa. Oke, Pak Burhanuddin, tingkat akurasi data berapa persen kebenaran ketemunya dalam aplikasi ini? Ya, gini. Tadi ada masalah yang disampaikan oleh Pak Ritmawan Hidayat. Kalau inputannya benar dan sumber datanya dari sumber data yang satu, maka datanya kan selalu sama, gitu ya. Maka datanya akurat, gitu ya. Jadi masalahnya itu. Jadi kalau sumber datanya sama, karena kita kan hanya berbagi data, tidak menginput data berulang kali, tapi mengambil data, maka datanya pasti akurat. Kecuali kita terjadi breach, ya, pelanggaran di aspek keamanan. Di tengah jalan sedang ditransmit, dihack, misalkan. Itu lain cerita. Atau datanya dihack lain cerita. Nah, itulah kenapa kita membutuhkan sebuah aspek keamanan informasi. Kemudian dari Pak Nur Mandoko Seru, ya, kapan kira-kira ada single database bisa dilakukan di Indonesia dari pusat sampai daerah? Wah, ini kayaknya berat nih Pak. Kalau single database, dalam Perpres sudah mengatakan kita menggunakan sistem penghubung layanan, sistem penghubung. Artinya kita akan memiliki banyak database gitu ya.
dan kemudian nanti kita akan ambil. Dan pemerintah segera mengeluarkan satu data. Makanya ini kan sinergi antara SPBE dan satu data. Karena kita di SPBE dikatakan kita menggunakan sistem penghubung yang notabene tadi bisa memiliki database yang banyak dari setiap provinsi dan kabupaten kota. Maka yang menjadi memudahkan adalah metadata dan struktur datanya harus sama. Itulah gerakan satu datanya, sehingga integrasinya akan sangat cepat berjalan. Jadi memang ini saudara kembar yang harus bisa jalan paralel sih. Ya kalau mau duluan sebetulnya sih satu data dulu gitu ya. Tapi kan bisa jalan bareng. Kira-kira yang bisa kita lakukan seperti itu. Ya. Yang penting mulai Pak. Kalau kita nunggu sempurna kayaknya kita nggak jalan-jalan deh. Biarin aja, yang penting kita mulai, kita bisa mencoba banyak belajar. Kemudian bagaimana model integrasi untuk pendapatan dan retribusi daerah. Nah, kita lihat di prosesnya. Ini Pak Edi Purwanto gitu ya. Bagaimana kira-kira model sistem integrasi untuk pendapatan dan retribusi daerah. Kita lihat bisnis prosesnya. Bisnis prosesnya kan tentu dari mulai, ini saya pernah dengan Kota Bogor, mungkin masalah pendapatan sudah cukup baik di sana. Besok mungkin kita akan collab dengan, saya coba kontak dengan Kota Bogor gitu ya. Ada pendapatan dan retribusi daerahnya punya Pak di Kota Bogor. Nah, ini bisnis prosesnya sudah terdefine dulu, Pak, dari mulai bagaimana ngambil proses pendapatan tadi dari restoran-restoran, dari rumah-rumah. Ada juga metode yang menggunakan log, pengambilan pajak penjualan yang dipasang-pasang di restoran. Walaupun itu banyak cheat-nya ya. Wah, itu triknya luar biasa, dan memang mekanismenya menurut saya dimulai dari proses bisnis terlebih dahulu, Pak. Teknologinya nanti biasanya akan ngikut, dan sekali lagi butuh kedewasaan, butuh luar biasa berdarah-darah juga karena cheat-nya banyak. Ini cheat-nya banyak ini, gitu ya. Ya, bagaimana Pak menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat pribadi bagi warga? Ya, bagi warga. Nah, ini yang sudah dibahas kemarin sebelumnya tentang data privacy. Data privacy ya. Kita baru mau bikin undang-undang itu, semoga sih akan segera di launching sehingga kita bisa memastikan hal tersebut. Kalau setahu saya dari Disdukcapil tidak semua kolom yang bisa di-share oleh OPD yang lain. Jadi hanya kolom sampai 5 atau 4 yang bisa di-share. Jadi kita nunggu undang-undangnya, biasanya ke situ. Nah, kalau Bapak perhatikan, kalau kita bicara masalah kemarin bocor itu apa ya? Traveloka atau apa ya? Tokopedia. Tokopedia itu Bapak perhatikan deh. Baik-baik saja kan Tokopedia ya. Ya, kenapa bocor Tokopedia nggak dimarahin sama negara kita, Pak? Kenapa nggak dimarahin? Karena kita belum punya peraturannya yang bisa menuntut Tokopedia yang melalai terhadap kebocoran itu. Belum ada undang-undangnya, Pak. Ya, santai-santai aja gitu ya. Maka yang dilindungi adalah user password. Secara bisnis ya, yang dilindungi oleh Tokopedia adalah user password, tapi data-data yang lain mungkin belum terproteksi dengan sangat baik sehingga akhirnya bobol. Nah, kalau nanti sudah ada undang-undangnya, maka hal-hal tadi kita bisa ada tindakan hukum dan juga punishment. Kalau sekarang kan Tokopedia kita dikasih diskon 50%, 60%, kita udah lupa Pak dengan kejadian itu dan kita tetap bertransaksi. Artinya tidak ada suatu punishment secara hukum gitu ya. Lebih ke sisi relationship kepada kita. Gitu. Karena kita belum punya undang-undang tentang data pribadi itu. Kita tunggu aja Pak, mungkin segera bisa muncul. Langkah kerjasama dengan Dukcapil untuk menggunakan data NIK dengan tujuan pendataan di perguruan tinggi negeri. Pak Arief masih bersama saya? Nah ini yang pengalamannya gimana Pak? Bagaimana dulu Dukcapil bisa sharing Pak? Bisa ngasih data sedemikian enaknya, darah-darahnya gimana? Ini ada pertanyaan dari Pak Mardirianto, dari pengalamannya, bagaimana membangun kerjasama dengan Dukcapil untuk mengetahui NIK, tapi dengan tujuan untuk pendataan di perguruan tinggi. Gimana Pak experience-nya Pak Arief waktu di Dukcapil dulu Pak? Iya Pak? Kebetulan Pak, kami dari Kominfo sejak awal itu dilibatkan di Dukcapil terus. Jadi teman-teman Dukcapil itu TIK-nya mesti berhubungan dengan Kominfo, sehingga pengelolaan data center, kemudian pengelolaan database kita mesti dikasih akses, sehingga kita minta apapun dikasih. Kami juga bingung, misalnya kita bicara di Kabupaten Demak, itu sampai sekarang belum bisa dapat akses data kependudukan, tapi kami NGO aja.
Setiap OPD yang pengen integrasi ke kependudukan masih Kominfo yang memfasilitasi. Jadi kami diberi kayak web service, kemudian web service-nya itu akan kami bagikan ke OPD-OPD. Jadi mungkin kita sejak awal nggak ada kesulitan. Jadi kebetulan kami juga ikut membangun sebelum ada SIA, adanya SIMDIK itu yang bangun kebetulan Kominfo, kemudian diambil alih oleh Depdagri, kita juga dilibatkan sehingga kita selalu dapat akses untuk bisa mengelola database itu. Jadi seluruh OPD apabila pengen integrasi dengan Dukcapil mesti melewati Kominfo, kemudian Kominfo yang memintakan web service-nya untuk kita bagi-bagi ke OPD gitu. Oke. Jadi nggak ada masalah sementara ini. Kami juga kemarin banyak Pemda yang ke sini loh, kok kami nggak bisa, kenapa di Semarang bisa itu. Itu tinggal ya itu goodwill-nya di Dukcapil aja. Kalau di kami Dukcapilnya where sebagian aplikasi-aplikasi yang untuk menunjang SIA juga kita buatkan oleh Kominfo itu. Jadi kami nggak ada masalah itu kali itu. Dijak ngopi sih kali Pak ya? Mungkin ya. Diajak ngopi sih Pak ya? Ya, pengalaman kita kan juga tetangga kita Demak itu sampai sekarang Kominfo-nya belum bisa mengintegrasikan data kependudukan, tapi kita bisa gitu. Jadi misalnya bahkan kita misalnya kita kan punya rumah sakit itu ya. Itu rumah sakitnya kan pinggiran. Dulu kan kita hanya dapat akses Kota Semarang saja, tapi kita ke provinsi sehingga kita dapat se-Jawa Tengah itu. Oke. Itu Pak Andi itu. Oke, terima kasih Pak. Jadi memang relationship-nya yang baik gitu ya. Dalam konteks memang masalah bisa tidak bisanya dalam konteks selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, lebih ke sisi relationship, public relation, dan willingness dari pimpinan. Karena itu kunci besarnya gitu ya Pak ya. Oke, ini terakhir ada pertanyaan dari Pak Edi Mulyono, masalah bandwidth ideal gitu ya. Sebetulnya kan kalau kita bandwidth ideal, untuk bisa berinternet ya, dalam artian berinternet itu satu orang itu sebetulnya 1 Mbps sudah cukup ya harusnya ya Mas Singgi ya. 1 Mbps itu sudah cukup. Jadi kalau misalkan satu OPD isinya ada 20 orang, ya kalau kita mau kasih misalkan 20 Mbps, hitungannya gitu aja, satu orang 1 Mbps misalnya. Itu pun sudah lebih dari cukup Pak sebetulnya. Sudah cukup lah gitu ya. Cukup mewah gitulah ya, kecuali ada akses yang lain gitu ya, 1 atau 1,5, anggaplah 1 gitu ya, dengan jumlah OPD berbanyak 20, maka satu OPD bisa 20 Mbps. Kira-kira seperti itu Pak hitung-hitungannya, sehingga kalau berapa OPD tinggal dikalikan aja. Jadi perhitungannya adalah satu OPD, satu orang mau dikasih berapa Mbps. 1 itu biasanya udah cukup. Nah, kemudian berbagai macam masih terus beberapa besar server yang disiapkan. Nah, masalah servernya tentu kan korelasinya ke dalam data center. Server itu ditentukan dari capacity database-nya ya. Lebih sekarang kan lebih ke sisi kuncinya storage ya, masalah storage dan sebagainya. Jadi masalah kapasitas server ada hitungan di sisi kapasitas server terkait dengan berapa jumlah data yang akan tersimpan di situ dalam tempo 1 tahun. Jadi ada hitungan capacity storage-nya Pak ke sana. Tapi kalau untuk masalah prosesor, memori, saya pikir sudah ada standar rekomendasi dari bentuk server. Biasanya kita ngomong storage. Jadi aplikasi, database-nya itu ada berapa row, satu row tipenya berapa page, satu page berapa, dikali, prediksinya setahun butuh berapa, maka akan menjadi berapa storage yang bisa kita siapkan dalam setahun. Kira-kira gitu. Oke, kira-kira seperti itu Pak. Pada hari ini, pas pada waktu yang kita sudah sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk Kota Semarang, buat Pak Arief, dan salam juga buat Pak Bambang. Atas segala support-nya, kita bisa melihat bentuk real integrasi yang ada di Kota Semarang. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh audiens yang sudah selalu ada. Ya, kita sudah seri ke-7 dan rate-nya sudah selalu hampir di atas 500 peserta, sehingga kita bisa memiliki satu forum yang terus memberikan manfaat kepada Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Bulan September, bulannya layanan, jadi topik yang sudah akan kita ambil untuk bulan September adalah pengelolaan layanan SPBE, bukan layanan SPBE, tapi pengelolaan layanan SPBE. Kemudian yang kedua, di minggu keempatnya adalah pengamanan layanan SPBE, dan ini sedikit teknis. Nah, nanti mohon izin kita akan koordinasi dulu dengan OPD sama Pemda-Pemda untuk memberikan sebuah sampel yang kita banyak menemukan kerentanan
di Pemda-Pemda itu di beberapa layanan aplikasi, kerentanan sistem aplikasi ya. Sehingga kita akan sampaikan secara baik, dalam artian kami tidak dalam konteks menghack ataupun apa, tidak, tapi memberitahu adanya vulnerability yang semestinya Bapak bisa tutup. Dan Bapak bisa mengecek sendiri, nanti akan kita sampaikan bagaimana cara mengeceknya, layanan Bapak yang sudah dipublish, karena kredibilitas pemerintah juga tentang tidak sekedar layanan yang baik, tapi juga bisa terjaga keamanannya. Baik, demikian dari kami. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk bisa attend selama 2 jam hampir sekarang ini. Dan sampai jumpa di webinar series ICBI Nixindo Jogja bulan depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.